Oke, ya kembali ke The Podcast Mario Angelo Podcast. Dan di kesempatan kali ini gue udah bersama dengan PSR, BCU, dan juga Kramex. Selamat malam. Malam. Ya, oke, siap. Oke, thank you udah hadir di podcast kali ini untuk spesial The Batman. Dan kita akan bahas mengenai The Batman yang udah rilis tanggal 1 Maret kemarin ya. Tanggal 1 Maret kemarin. Nih, gue mau tanya kalian nih, dari Bang Rian dulu, abis itu ke Bang Eka, abis itu ke Bang Isman dari PSR ya. Dari kalian dulu nih, first impression kalian mengenai apa sih mengenai The Batman ini? Maksudnya first impressionnya kayak gimana gitu ya? Yoi, ya, silakan. First impressionnya, aduh gue lupa lagi. Lu tidur sih pas nonton, makanya lu lupa. Mau nonton alur cerita lagi. Lu nontonnya dari channel alur cerita. Jadi ya udah. First impression gue nonton Batman ini, gue bahkan bisa mempertanyakan kalau apakah ini Batman terbaik sesuai judul video review. Wow. Apakah ini film Batman terbaik? Itu langsung kayak menimbang dan sampai sekarang saya belum bisa menentukan. Karena hanya dasar kalau yang The Dark Knight adalah yang lebih senior, sama ada Joker, jadi oke lah The Dark Knight nomor 1, tapi nomor 2-nya udah The Batman. Oh. Gitu. Walaupun nih debatable ya, soalnya udah mulai banyak tuh yang berdebat. Bahkan ada satu statement di Twitter gue ketemu yang bilang kalau Joker bisa masuk Best Pictures, The Batman juga pasti bisa masuk. Gue bilang walaupun itu ada reply yang sarkas gitu kan, tapi gue justru setuju sama yang bagian atasnya itu. Kalau The Joker bisa jadi the Best Pictures, The Batman menurut gue bisa. So first impression gue ya ini film Batman yang kayaknya ya nomor 2 lah. Asik. Wajib, siap. Nomor 2. Segitu dulu, nanti panjang belakangan. Oke, siap. Thank you Bang Rian. Oke, dari Bang Eka, gimana Bang Rian? Kalau untuk gue, first impression ketika menonton ini, baru kali ini akhirnya gue ngerasain nonton film setelah Joker ya. Baru kali ini gue nonton film yang di dalamnya itu orang yang ngerti semua tentang Batman, yang ngerti semua tentang film. Nggak ada yang FOMO ikut-ikutan nonton, karena selama ini ketika nonton film-film Marvel itu banyak banget yang FOMO, yang semua orang wah macam yang di sebelah nggak ngerti, wah FOMO nih orang nih. Nah kali ini yang di film ini benar-benar emang di daerah gua ya, itu kursinya nggak full, ruangan bioskopnya nggak full, tapi orang yang ngerti semua, orang yang emang tahu Batman, meskipun bukan yang tahu-tahu banget ya, tapi ya mereka memang mau nonton Batman itu, bukan yang FOMO. Kelihatan banget. Jadi film ini adalah film, kalau berbicara mengenai dari segi quality overallnya, film ini masuk on my top 3. Oke. Oh enak ya, banyak ternyata satu studio ngerti semua ya. Ngerti, enak nontonnya, enak lah pokoknya. Jadi di bagian plot twistnya itu semuanya reaksinya sama gitu. Cuman nggak enak ketika ngerekamnya, karena nggak bakalan sama pada saat bioskop satu studio itu penuh. Oke. Enak ya. Kalau gue ini Pak, mungkin gue setuju lah deh, karena gue kan udah nonton 2 kali, yang fan screening sama yang tanggal 2 primernya. Tanggal 2 ini parah Pak, semua Pak. Penontonnya tuh ada yang ikut-ikutan hype, ada di belakang gue spoiler Pak, di belakang gua. Mbak spoiler, astaga. Sikat aja Marima. Iya. Itu rusak. Dia spoilernya nih, ada ini nih, peacemaker habis ini, peacemaker. Ini ada Superman nih. Ini Superman datang nih di sini. Superman datang. Di situ ada Uncle Ben, di sini mati nih Uncle Ben di. Sarkas anjir. Salah alamat. Bukan. Waduh, parah sih kalau kena 2. Kalau fan screening itu benar-benar fans banget semua sih. Ngerti semua itu sama. Oke, siap. Kalau dari Bang PSR nih, Bang Isman gimana? Oke, ini hampir sama kayak kan nih film superhero pertama yang dimana anteng bioskopnya. Jadi gue nonton tuh press
press screening itu beberapa jam sebelum yang fan screening. Dan itu biasanya kalau press screening, kalau film-film Marvel itu pasti rame, ada yang teriak lah, tepuk tangan lah. Batman tuh bener-bener anteng, semua menikmati filmnya. Dan ini pertama kalinya kayak ada semacam pengalaman baru. Gua nonton film superhero, orang-orangnya bener fokus ngikutin cerita filmnya, gak ada yang teriak, gak ada yang berdiri, gak ada yang tepuk tangan dan segala macam. Betul. Sampai gua tulis di review gua di Instagram, gua bilang ini kayaknya ini karena ini maksudnya untuk gua menyindir omongannya Martin Scorsese bahwa film Marvel itu seperti theme park, seperti wahana, seperti itu. Dan yang gua suka pas gua nonton film ini pertama kali itu adalah atmosfernya. Gua suka banget film ini karena nuansanya itu kayak film-film detektif, film-film noir di mana fokusnya itu adalah di penyelidikan, pengungkapan kejahatan, serial killing di sini, dan Batman-nya ditampilkan sebagai detektif yang berusaha menyelidiki. Dan penggambarannya seperti film-film noir, dark, sinister, hopeless, grunge seperti itu. Dan menurut gua kalau film ini berhak masuk Oscar, menurut gua pantas, terutama untuk best cinematography sama best sound and art direction. Setuju banget. Setuju banget. Itu pas banget film ini. Gue jujur setelah Dune, baru kali ini gue nonton film yang dimana gue merasa puas secara audio dan visual. Wah, setuju banget. Ya, Bener-bener menggelegar gitu. Tetapi ada beberapa minus di film ini yang mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng deh kalau ada, yang membuat gue film ini kalau ada bukan di top 3 tapi di top 5 gue untuk film-film Batman. Gitu. Menurut gua tuh nomor satunya masih ini nih, yang Batman Mask of Phantasm. Tapi animasi gitu ya. Animasi. Ya, animasi gitu. Gua suka film itu karena dia origin, investigasi dengan musuhnya banyak, itu balance-nya dapat semua. Oh iya. Jadi gua suka film itu karena balance-nya pas, bahkan dengan durasi yang jauh di bawahnya The Batman seperti itu. Iya, benar. Gitu. Gue setuju kalau lu mau masukin Mask of Phantasm. Gue setuju sih. Iya. Gua setuju, tapi meskipun bukan itu yang terbaik di gua ya kalau Iya. di gua, tapi gue setuju kalau itu termasuk salah satu terbaik. Seperti itu. Nomor 2-nya The Dark Knight. Menurut gua nih yang sampai sekarang masih apa ya? Kalau untuk live action nih masih the best-nya deh menurut gua. Iya. Ya Gotham-nya Christopher Nolan terlalu modern ya. Akhirnya bersih banget dibanding yang ini yang kumuh gitu. Ketiganya Batman Begins, baru keempatnya The Batman seperti itu. Tapi kalau film yang animasi nggak diikutin, ya nomor 3 top 3 The Batman. Iya. Gitu. Itu sih paling first impression gue. Berarti nomor 5-nya apa? Nomor 5-nya apa? Nomor 5-nya kalau Mask of Phantasm diikutin, nomor 5-nya Batman yang 1989 yang Michael Keaton. Michael Keaton. Iya. Gue nggak seberapa suka The Dark Knight Rises karena apa ya? Gue nggak ada, mungkin karena setelah nonton The Dark Knight, terus The Dark Knight Rises tuh anjlok kualitasnya. Ya, benar. Setuju. Jadi itu udah bener puncaknya banget lah itu The Dark Knight itu yang menurut gua one of the best. Gitu. Nggak ada film hero yang sebagus ini. Tapi kalau ngomongin The Dark Knight Rises itu sebenarnya cukup untuk menjadi pelengkap aja sih dari triloginya gitu. Jadi kayak the whole package jadi oke gitu loh. Kalau gue ngelihatnya. Jadi kayak respect for that aja sih. Iya benar. Jadi tapi kalau per filmnya ya benar. Benar-benar gue setuju sama itu. Ya kayak Endgame terhadap Infinity War. Gue suka Infinity War tapi Endgame tuh benar-benar closing yang bagus gitu. Iya benar. Oke. Tapi gue setuju dengan Bang Isman tadi kan ngomong apa bahwa film ini layak dapat Oscar dan gue setuju. Dan karena kan banyak orang ini Pak, banyak orang yang ngomong No Way Home masuk Oscar. Gue nggak setuju kalau No Way Home masuk Oscar. Gue nggak setuju. No. Gue nggak terima Pak. Gak ada kualitas di No Way Home yang menurut gue bikin dia pantas masuk Oscar, jujur. Ini kalau orang bilang gue fanboy Marvel nih, pertama kali ini gue bilang gak ada kualitas di No Way Home pantas masuk Oscar. Gak masuk. Ya, gue suka No Way Home. Ceritanya bagus, fan service, bikin hype-nya tinggi banget. Terus juga semua orang nonton, income-nya gede secara bisnis. Tapi kalau buat diadu di film feature atau film kayak gitu untuk masuk ke Oscar ya enggak lah. Dan bahkan untuk visual effect, kategori visual effect pun itu nggak masuk kalau untuk gua. Iya. Standar sih sebenarnya. No Way Home masih kalah sama Eternals lah kalau misalnya ngomongin Marvel. Terus bagus banget. Bagus banget kalau itu. Grafiknya bagus. Makanya gue juga agak sedikit heran kenapa justru Shang-Chi yang masuk ya. Padahal gue malah merasa visual effect-nya Eternals itu halus dan bagus banget.
Eternals tuh indah banget filmnya. Indah banget. Makanya gue heran kenapa Shang-Chi yang masuk ya. Nggak tahu, mungkin karena ada faktor orientalnya mungkin. Maybe. Enggak, ada faktor yang si naganya itu loh, yang iya. monster-monsternya, terus bisa bawa apa namanya, hewan-hewan magis. Ya, naga bear-bearan itu ya. Dan sudahlah, kita kenapa jadi ngomongin Marvel? Ya, nyindir. tapi enggak gue bukan out of topic, tapi gue agak loncat sedikit, mungkin bakal kita bahas, tapi gue mau menceritakan isi kolom komentar dari beberapa hari terakhir adalah perang antara fanboy DC dan fanboy Marvel. Mau di dunia manapun, mau di dunia Twitter, dunia TikTok, dunia mana lagi tuh, Facebook, apalagi YouTube. Aduh, udah. Ini juga nanti isinya adalah banyak kan itu war antara fanboy Marvel dan fanboy DC. Bener. Aduh, kalau masa fanboy kan itu nggak ada habis ya Pak. Saling gitu. Jangan masukin hati. Besok kiamat pun itu mereka nggak tobat. Serius. Aduh, ada sih. Lanjut. Oke, siap. Memang sih dari The Batman ini kalau menurut gua ini benar-benar sangat berbeda dari apa yang udah pernah gua lihat dari film live action maupun di komik beberapa isu ya. Dan juga di sini The Batman ini memang sesuai dengan kata Matt Reeves, ini benar-benar mereka tuh fokus ke investigasinya. Sepanjang film gua dibuat mikir banget Pak, dengan Riddler-nya, terus teka-tekinya itu dibuat mikir banget. Semuanya gak kayak MCU. Kalau MCU kan kita lihat filmnya tuh kayak ya udah lost aja, gak dibuat mikir panjang, gak dibuat mikir banget. Di sini malah dibuat gitu. Mungkin gimana nih? Apa kalian merasa hal yang sama gitu ketika nonton? Siapa dulu nih? Eka dulu. Nah, kalau gua nggak, jujur aja sama sebenarnya. Gue juga pengen ngejawab, tapi yang ada gue nyerah dengan otak gue sendiri. Jadi gue ikutin aja alurnya. Jadi gue nggak berusaha untuk menebak-nebak puzzle-puzzle yang disebar sama si Riddler. Di awal mungkin iya, apalagi memang ada beberapa. Apalagi kita yang sudah nge-breakdown trailernya, kan ada 2 trailer yang gue breakdown ya. Breakdown trailernya pun memang sudah ada clue-clue ke situ, apalagi yang waktu kepecah sandi huruf-huruf aneh yang dikirim sama si Riddler, itu kan udah kejawab, dan ada beberapa yang udah kejawab lewat trailer. Dan beruntungnya gue cuman stop nonton sampai 2 trailer, dan bahkan gue akhirnya mengorbankan kerjaan, ngorbanin potensi pendapatan untuk tidak membreakdown semua trailer dan TV spot yang hadir setelah itu. Dan gue memang benar-benar menolak untuk menonton karena pengen menikmati cinema experience dan segala macam. Dan ternyata beneran gue dapat. Teka-tekinya pun beberapa yang bikin gue nyerah. Akhirnya sampai akhirnya ikutin aja lah apa maunya nih si Edward Norton ini. Dan itu pun gue udah ngerasa fully surprise. Itu pun seperti itu. Jadi ada beberapa memang, cuman yang yang sudah sempat gue cerita di channelnya Rian, cuman gue ngerasa kalau ini template-nya kok sangat mirip. Maksudnya bukan tidak sama ya, tidak plek-plekan sama ya, cuman bener-bener gue kayak ngerasa menonton beberapa film yang udah gue nonton gitu loh, dari film Batverse, The Dark Knight, dan gue ngerasa itu ada vibe-nya Joker di situ, terutama untuk setup Gotham yang dihadirkan di film ini itu mirip banget dengan versi Gothamnya Joker Todd Phillips, yang kotor, kumuh dan segala macam, tikus di mana-mana gitu kan. Tikus kan simbol tikus-tikus berdasi di kota Gotham, yang gue juga yang memang itu adalah salah satu elemen yang selalu gue dapat ketika nonton film Batman. Oh pejabat ini korup, oh pejabat ini anjing dan segala macam kayak gitu. Itu loh, itu masih gue dapat, dan semuanya masih benar-benar yang oke, ini memang salah satu Batman terbaik.
Iya sih, benar-benar. Iya, gue setuju dengan penggambaran kota Gotham yang bisa dibilang itu ya kayak kumuh, terus apa ya, antara orang yang nggak punya sama orang yang punya itu dipisah. Itu ada sih di sini. Makanya gue setuju dengan Matt Reeves tuh dia tuh menggambarkan sisi kota Gotham bisa dibilang tuh ini mirip banget dengan yang sama Joker Todd Phillips, sama ambil dari referensi di film itu banget tuh. Iya. Beda banget dengan Nolan, Pak. Nolan kan Gothamnya kan udah kayak kota biasa, di shoot aja tuh, nggak ada perbedaan itulah segala macam. Jadi itu dan sinematografinya yang gue dapat ketika angle kamera sudah diambil dari atas, secara aerial ya kalau istilahnya aerial, itu Gotham itu cantik, indah banget. Ternyata pada saat angle kamera beralih ke daratan, di jalan-jalan kelihatan busuknya semua kota Gotham. Dan emang seperti itu yang diterapkan sama si Todd Phillips dan juga si siapa namanya, Christopher Nolan. Hanya saja Nolan ya bener yang dibilang sama Isman tadi, Nolan terlalu bersih untuk Gotham. Bersih banget untuk tata kotanya itu bersih banget gitu loh untuk gua di Christopher Nolan. Nah ini memang yang seperti ini, Gotham begini men, dari atas dari luar cantik indah, di dalam pada saat lu menyusuri jalan-jalanannya busuk, bau. Ya benar-benar. Bahkan penggambaran Gotham yang singkat sebenarnya gua agak inget ya, itu muncul di Suicide Squad waktu Batman nangkep Oh iya. siapa? Deadshot. Nah, itu padahal scene yang singkat tapi menjelaskan kalau Gotham ya sekumuh itu. Padahal cuma satu scene doang kan pas kejar-kejaran. Ada yang pas yang ngajakin anaknya main, terus jalan di gang gitu, pas lagi tiba-tiba ditangkep. Itu juga gangnya kumuh, kelihatan sampah apa segala macam. Dan memang Gotham kayak gitu. Sebenarnya agak menuju ke situ di Batman Begins kalau nggak salah. Oh iya. Di Batman Begins ada adegan di mana si Bruce Wayne-nya nyamperin si ini juga kan? Itu di Felony. Oh ya Falcone. Falcone. Falcone di tempatnya dia di pelabuhan juga. Ada bagian situ yang gue bilang, ini gue callback ke Batman Begins nih. Dan pas bagian di harbor itu juga agak-agak kumuh. Terus pas di beberapa shot di bagian-bagian kotanya juga agak-agak kumuh karena memang mayoritas kalau Batman Begins kan malam ya. Nah, kalau The Dark Knight sama The Dark Knight, apalagi The Dark Knight Rises itu kebanyakan siang dan malah bersih banget. Iya. Bener. Gue sukanya itu karena Gothamnya kelihatan kumuh, jadi banyak bayangan-bayangan dan membangun atmosfer horornya yang bisa lihat kan banyak penjahat-penjahatnya tuh begitu lihat bad sign tuh mereka mikir nih maut bakal datang menjemput nih, Batman bisa datang dari manapun dari balik bayang-bayang. Pesan itu nyampe man. Nyampe ya. Pas bagian narasi awal tuh gue suka banget. Dia bilang one of the best part dari The Batman tuh adalah bagian awal itu yang jelas. Dia bilang apa ya, kalau nggak salah, they think I'm in the shadow. Ya kan? I'm hiding in the shadow atau I show up in the shadow, gue lupa. Terus tiba-tiba dia bilang I am the shadow. Gue bilang dia bilang baru awal nih gue. And when the sign lights up in the sky, it's a warning, dia bilang gitu kan. It's a warning. Mana gitu. Dan bener-bener kelihatan orang-orang yang ketakutan begitu lihat bad sign gitu, langsung pada kabur kan, nggak jelas kemana gitu. Iya bener-bener. Dan juga itu Pak, bad signalnya itu kan warna kuning ya. Itu kan memberikan kita tuh isyarat, wah ini horor banget sih. Iya. Banget, wah gila bad signal aja. Oke. Iya sih bagian. Cuman kalau tadi sempat ngomongin soal film detektif. Sebenarnya kalau dibilang ya, kalau narasi awalnya yang sebenarnya gue udah lupa tapi diingetin sama Eka waktu itu. Dia mau menggambarkan Batman sebagai the best detective in the world. Gue bilang kalau di sini untuk sampai ke titik itu enggak. Karena kalau misalnya mau ngomongin lu mau bilang the best detective in the world, pasti ya nge-compare-nya sama Sherlock Holmes, sama siapa tuh yang Death in the Night. Sekarang lupa gua namanya. Iya, maksudnya yang bisa memecahkan gitu loh. Yang dia kemampuan untuk menganalisa, memecahkannya itu ya setinggi itu gitu loh. Kalau misalnya dibilang ini film investigasi, yes,
ini film investigasi. Ada detektifnya, yes. Tapi kalau misalnya untuk sampai ke titik di mana dibilang sisi Batman sebagai the best detective in the world dan digambarkan di sini, menurut gua enggak. Tapi kalau mungkin OTW ke sana Bisa. untuk menjadi the best detective in the world bisa. Karena detektifnya atmosfer detektifnya udah kerasa dan mungkin nggak keluar gara-gara villainnya si Riddler yang ibarat kata lebih membingungkan gitu loh. Iya ya, gua Gitu. setuju sih Setuju. sama Rian bahwa oke, investigasinya kental banget gitu. Gua suka bagaimana Batman mencoba menyelidiki serial killing oleh Riddler. Tapi kalau sampai Batman yang disebut World Greatest Detective, kualitas itu belum ketemu dan itu salah satu minus yang gua lihat dari film The Batman ini. Orang bilang, oh ini film detektif, itu Batman-nya punya skill detektif, iya punya. Tetapi untuk disebut World Greatest Detective yang disebut oleh Matt Reeves pas promosinya itu belum gitu, karena penyelidikannya masih surface level banget, permukaan. Iya, benar. Batman itu cuman berhasil menebak teka-tekinya Riddler, tapi dia nggak berhasil mencegah plannya satupun. Bahkan dia itu sampai bilang, kayaknya gue menilai lu terlalu tinggi deh karena lu nggak berhasil mecahin plan gue yang terakhir. Dan Gotham tetap meledak gitu, dibanjiri. Jadi ya itu beri bad impression ke gue sih. Ini kualitas World Greatest Detective-nya di mana? Batman-nya cuman menginterogasinya kurang. Bahkan beberapa masih dibantu Catwoman, Alfred, Gordon, seperti itu. Dan ya gue hopefully di film yang kedua kualitas detektifnya makin bagus. Mungkin ini karena masih year 2. Ya, bilangnya pasti ini karena masih year 2 dan gue baru keinget justru gara-gara Eka nyebut waktu kita syuting, Kak. Dia bilang World Detective in the World. Gue langsung, oh iya ya, ada narasi itu ya. Ada Penguin yang ngomong kan? Ada narasi itu dan gue, oh iya. Oh iya, kalau kayak gitu nggak kena. Tapi untungnya gue melupakan narasi itu waktu gue nonton, jadi gue menikmati aja tanpa ekspektasi, tanpa membanding-bandingkan, tanpa apa-apa. Jadi kayak, wah begini filmnya. Jadi experience-nya tetap dapat. Nah ya, mungkin di gua nggak mempermasalahkan hal tersebut karena gua nggak terjebak dengan stereotype itu. Meskipun Batman memang kita kenal dengan the world's greatest detective, tapi gua nggak terjebak di narasi yang sudah dikemukakan sama si Matt Reeves yang dia memang berencana untuk mengangkat sisi detektifnya Batman di film ini. Bahkan mungkin kalau memang jadi adalah trilogi, di new trilogi ini kita bakal melihat kualitas Batman sebagai the world's greatest detective in the world. Tapi ini mungkin sebagai first step, ini adalah sesuatu hal yang bagus dan menurut gua bagus untuk secara sinema karena jujur aja gara-gara sisi detektif dan dari sisi tebak-tebakannya ini tidak ada satupun elemen-elemen dari film The Batman ini yang disia-siakan. Alfred Pennyworth ikut dan memang sebenarnya kalau mau bicara tentang detektifan dari Batman di komik itu semuanya tidak melulu tentang Batman yang jago mencahin sendiri, tapi karena ada sosok Alfred Pennyworth di belakangnya. Apalagi di sini yang gue suka, Alfred itu diceritakan memang latar belakangnya dia adalah mantan militer yang punya kemampuan semacam detektif seperti itu, dan itulah yang mungkin yang akan diturunkan ke Bruce Wayne, ke Batman, dan yang akan ditampilkan nanti di film keduanya kalau misalnya memang seandainya dikerjakan, tapi udah official ya dikerjakan, sequelnya akan segera dikerjakan. Belum lagi yang seperti dibilang tadi, Selina Kyle juga ikut membantu. Bahkan Jim Gordon juga ikut membantu. Iya, bahkan partnernya dia udah. Iya. Berdua memecahkannya. Iya, benar. Jadi itu semua yang mungkin bagus, menurut gue itu bagus secara film karena gara-gara hal tersebut semuanya baru kali ini gue ngelihat film Batman itu nggak ada yang disia-siain. Maksudnya dari semua karakter-karakter yang ada di dalamnya itu, bahkan Salma Roni yang tidak pernah, gue lupa apakah pernah ditampilkan atau tidak di beritanya. Tapi ini kan, sangat minim kan? Iya, muncul ada. Itu pun sampai sekarang gue bisa mengingat bahwa iya ada rekam jejaknya Salma Roni di sini, yang dimana di film-film sebelumnya ada banyak karakter yang ditampilkan tapi tidak membekas, tidak memorable gitu loh. Tapi di sini semuanya memorable, Jim Gordon-nya, Alfred-nya, meskipun Alfred-nya juga sini sedikit banget. Bahkan itu event Bruce Wayne-nya yang sedikit itu sih yang sebenarnya yang paling minus adalah
ya Bruce Wayne-nya sedikit banget. Bruce Wayne dan Batman kan adalah dua karakter kepribadian yang berbeda sebenarnya. Iya. Yang mana Bruce Wayne ini sebenarnya adalah topengnya Batman. Identitas aslinya adalah Batman itu. Nah, Bruce Wayne memang agak sedikit, dan yang itu mungkin yang menurut gue kurangnya itu adalah ya kita nggak ngelihat Bruce Wayne di sini. Memang bahkan mungkin tidak ada Bruce Wayne barangkali di sini karena tidak ada yang seperti yang kalian tahu Bruce Wayne itu seperti apa, si playboy, si apa namanya si miliarder apa sih istilah sekarang tuh yang suka pamer-pamer kekayaan flexing yang paling flexing gitu kan. Dan ya itu dia tadi unsur-unsur itu yang gue cari dan memang nggak ada, tapi itu lagi-lagi adalah hal yang wajar karena ini adalah year 2. Ya itu lagi-lagi itu untung sejak dari awal dikatakan kalau ini adalah year 2, jadi itu menjadi sebuah alibi yang bisa digunakan untuk mewajarkan semuanya itu. Jadi bahkan mungkin di sini mungkin Bruce Wayne dan Batman masih merupakan satu kepribadian yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan suaranya Batman juga masih suaranya Bruce Wayne. Iya. Itu sih yang mungkin yang menurut gua agak kurang. Tapi itu tidak jadi masalah di gua karena itu dia tadi lagi-lagi karena ada narasi bahwa ini adalah year 2-nya. Iya sih, bener. Atau Matrix mau bilang ya penggambaran Batman yang lu pikir selama ini, ya gua nggak mau samain itu. Dia mau seberani itu. Ya, emang ada hukumnya kalau Batman tuh harus punya suara segelap itu, maksudnya deep itu. Kan bisa dibilang enggak, kalau gua nggak tahu yang ada di kepalanya Matrix kayak gimana, tapi bisa dibilang kalau misalnya dia mau bernarasi kayak gitu, bisa-bisa aja. Kayak Batman nggak harus kok punya suara I am Batman, nggak harus. Terus nggak harus kok punya dua kepribadian. Bisa aja kan narasi-narasi kayak gitu. Tapi kalau kepribadian sih memang itu jadi sesuatu yang kental. Sebenarnya suara juga. Ya balik lagi ya itu awal masih newbie. Kalau di GTA tuh masih level 10 lah. Ya lihat aja Batsuit kayak gimana. Meskipun satu yang kemajuan yang diterapkan sama Matrix, Batman-nya bisa dibikin menoleh gitu kan. Iya. Iya. Kaulnya terpisah kan dengan cape-nya, cape Crusader kayak gitu. Ya semuanya kalau dilihat juga unsur-unsurnya ini bukan unsur-unsur high tech, ini unsur-unsur yang masih teknologi awal. Iya benar. Tapi untuk Batsuit itu gila ya, apa tuh anti peluru banget ya, mau ditembak sniper. Oh iya, anti peluru tuh. Pakai vibranium kali ya? Gak tembus. Tembak bagian mulut. Iya, kenapa nggak tembak bagian mulut gitu? Iya, bagian mulut loh. Anjir, nggak ada yang nembak mulut gitu. Nggak ada. Goblok. Pala kek, apa kek? Pala kan mungkin nyenggol dikit ke mata juga mati dia. Nah, itu termasuk salah satu yang mungkin gue bilang kalau mau compare-in lagi ya, di-compare dengan The Dark Knight atau The Dark Knight Rises ya. Yang dimana Nolan sempat menunjukkan sisi kelemahan dari Batsuit itu. Yang dia kena tikam kan? Ya. Batman kena tikam. Itu termasuk salah satu satu hal kecil tapi sebenarnya penting bahwa suitnya itu bukan sebagai sebuah pelindung yang benar-benar superpower, tetap ada kelemahannya dan kelemahan itu ditunjukkan sama Nolan. Nah di sini itu tidak diperlihatkan padahal ini sebenarnya merupakan teknologi yang masih awal-awal banget. Iya. Dan belum. Apa? Ya, belum. Kayaknya bawa kemana-mana ya, pakai ransel gitu ya, kayak. Iya. Benar. Benar. Pakai ransel itu suitnya dibawa kemana-mana tuh. Iya, suitnya dibawa kemana-mana. Sama dia gini, detail lainnya mata kan selalu hitam. Jadi ibarat kata gini, dia pakai topeng. Matanya otomatis kan dia bakal kelihatan bening kan di luar. Maksudnya jadi ibarat kata akan ada hitam, warna kulit, putih, sama warna mata. Tapi sama dia dibikin pakai ini loh, apa namanya? Eyeshadow gitu. Iya. Manual gitu loh. Kayak manual biar bagian matanya udah tinggal hitam terus langsung putih gitu loh. Mantap. Itu gue suka sih. Sama kalau yang pas lemah-lemahnya Batman, gue suka banget kalau Batman berantem dia selalu kena pukul. Oh iya. Geraknya selalu kena pukul. Selalu ada aja dia kena pukul, jatuh terus bangun. Bahkan yang lucu yang pas dia pakai itu loh, apa namanya? Jadi parasut. Oh ya, parasut. Parasutnya itu salah satu. Mungkin kalau dibilang dari sepanjang film scene yang bikin gua ketawa itu doang. Even cuma kayak gitu doang. Itu doang lah.
Unsur komedi, satu-satunya unsur komedi kayaknya ya di sini ya. Gila itu gue mau bilang aduh. Iya. Sakit loh itu. Nah, unsur komedi yang lucu adalah kan topeng Batman di sini kan gampang dibuka dan ada satu momen di mana dia kan pingsan karena kena ledakan. Oh iya, itu juga. Kenapa nggak pas di bawah aja dibuka topengnya gitu, mesti nunggu ditaruh dulu. Oh iya. Dari tadi aja dibuka pas pingsan. Kenapa pas di gereja aja gitu kan pada ngumpul dibuka aja pas bawah jadi ketahuan dia siapa. Gitu, kenapa nggak dari awal aja dibuka gitu? Sangat komikal sekali tuh Pak, makanya. Ya agak aneh ya, iya benar. Ini pengen ngedirect sebuah callback ke Spider-Man. Oh ya. Oh. Bisa. Atau mungkin Spider-Man agak 2 susah lagi. kali dibuka. Hah? Mungkin ya. Mungkin agak susah kali buat dibuka. Harus kayak Mungkin. susah nih, udah bawa ke kantornya dulu gitu. Oh, mungkin. Harus pakai obeng gitu kan. Atau takut kesetrum. Obeng ini lagi susah nih, obeng yang susah. Beli dulu di S Hardware. Merek tuh. Aduh. Iya sih, bener. Ya makanya apa ya? Itu sih kanan yang paling geblek yang pernah gue lihat. Kok gak dibuka pas yang di situ di awal gereja, why gitu loh. Dibawa dulu ke GCPD, ribet banget ya tuh. Ngakak sih, ya bener. Oh ya nih, gue juga mau bahas juga mengenai The Riddler-nya, villain-nya ini. Seperti kalian tahu bahwa di komik kan The Riddler nggak seperti itu kan ya. Nggak seperti itu, dia kan flamboyan, ya ceria The Riddler kan seperti itu kan. Dan juga ya dia kan cuman orang yang pintar teka-teki, otak kekuatannya cuma di otak doang, nggak sampai membunuh lawannya, enggak sih. Tapi kalau di sini ini benar-benar ini serial killer Pak. Ini kali gimana nih soal The Riddler ini? Dari Bang Rian dulu nih. Penilaian tentang Batman itu nggak melulu tentang Batman-nya. Yang bikin The Dark Knight itu jadi top, kalau menurut gue pikir satu suara kali ya semua fans DC, itu bukan karena Batman-nya, tapi karena Joker-nya. Nah, salah satu yang bikin unsur film ini jadi salah satu film terbaiknya Batman itu juga bukan karena Batman-nya, walaupun ya yang ini juga karena Batman, tapi karena Riddler-nya. Jadi gue suka banget penggambaran yang berbeda, bener. Kalau di komik bahkan di kartun kan yang kayak flamboyan, yang bermain teka-teki. Tapi kalau ini yang dibikin serem, dibikin gila. Bahkan salah satu adegan yang paling gue suka adalah pas dia senyum. Gue takut men, yang pas dia ditangkep. Yang lihat Batman terus dia senyum. Itu oh shit, gue bilang nih orang kacau. Terus banyak lah kalau misalnya yang kayak udah mulai ditunjukkan kalau dia tuh kayak ada sakit jiwanya. Jadi memang agak kejoker-jokeran ya. Dia ini agak kejoker-jokeran gitu. Tapi ya menurut gua dia bisa menggiring kita untuk benar-benar fokus sama apa sih yang lagi mau dia sampaikan nih. Apa sih yang lagi dia mau sajikan di film ini tuh, kayak gue bakal kemana nih endingnya nih, mau bakal gimana nih. Jadi gue selalu menebak-nebak gitu loh, walaupun ya udah kita jalan aja. Dan akhirnya ada satu scene yang menurut gue ini juga hampir mirip-mirip sama, maksudnya ada satu cerita yang agak mirip-mirip, itu yang di bagian belakang itu sama The Dark Knight, Decoy. Jadi pada saat si Batman-nya lagi fokus banget nginterogasi kan di Arkham, dan itu adalah ngobrol yang paling seru menurut gue karena ada psychological war-nya antara Batman sama Riddler, dan akhirnya Batman kalah kalau menurut gue. Padahal gue udah mulai takut tuh pas Batman-nya bilang it's only happen in your head. No. Nah, nggak kayak gitu kejadiannya. Emang kejadian apa? Dia mainnya kayak gitu kan. Mikir, enggak beneran kejadian gitu loh. Ini nggak di kepala gue doang. Sampai akhirnya dia nyerang balik gitu. Dan akhirnya si Batman-nya kena mental. Oke, lanjut. Scene yang sama itu decoy-nya di situ, dan ternyata dia meletakkan 7 bom yang ada di Gotham dan akhirnya meledak. Itu sama loh kayak yang di Joker. Ya yang di The Dark Knight, decoy juga kan. Naruh bom di 2 kapal itu. Iya, naruh bom di 2 kapal dan dia kejar-kejaran di gedung kan. Kejar-kejaran di gedung, nggak taunya pas udah sampai ketemu gitu. No.
ada di palit harus gimana? Itu walaupun maksudnya itu mirip-mirip lah menurut gua, yang kayak decoy-nya itu yang gua iya ini mirip, tapi gua suka. Jadi menurut gua Riddler keren parah. Dialah yang salah satu yang membuat unsur film ini menjadi salah satu yang terbaik. Yap, oke. Memang setuju. Gue setuju dengan Bang Ria karena memang The Riddler ini memang juga out of topic dari komik juga, dan juga ini juga Matt Reeves sempat membuat The Riddler ini kan kayak katanya dia tuh dari pembunuh serial killer dia tuh dari mana tuh? Zodiac Killer. Zodiac Killer ya? Oh, Zodiac Killer. Wah, itu keren sih, brutal sih. Makanya gua ketika pertama kali lihat si Edward Nygma as The Riddler di sini, gua berbeda sekali dengan gua melihat dia dari Gotham Sense. Kalau kalian pernah nonton Sense-nya di HBO Go ya, Gotham Sense segala macam di komik juga nih beda banget. Tapi masuk sebagai orang yang sangat cerdas, bagus. Batman selalu kalah, Pak. Oh, bagus nih orang. Ya, Batman kalah di sini. Kalah telak, Pak. Makanya sepanjang si Batman kan selalu mengikuti apa kata The Riddler. Dan ternyata di ending memang benar, Pak, dia masih mengikuti. Ayo udah. Menang di situ. Bad ending. Tapi sadar nggak sih Bang, dari Bang Isman nih, Bang Isman sadar nggak sih kalau di sini kan di ending kan Gotham kan udah meledak tuh, tsunami udah menyebar. Kalau udah pernah baca komik di issue Year Zero, itu kan kayak gitu juga gak Bang? Jadi Gotham udah mulai hancur, pemerintah udah mulai mengabaikan warganya, soalnya warga Gotham tuh harus survive tanpa bantu pemerintah. Itu menurut gimana nih Bang Isman nih, dengan ada istilah Year Zero seperti itu? Iya, Zero Year ya maksudnya ya? Zero Year. Gua setuju, bahkan yang ketika gua nonton, gua malah kepikirannya yang No Man's Land. Jadi Gotham akan ditinggalkan dan kemudian kita melihat di saat Gotham mulai ditinggal, Crime Lord yang mencoba mengambil alih, karena kan Carmine Falcone udah meninggal tuh, mati ditembak. Berarti kan ada kekosongan kekuasaan. Nah itu jadi kesempatan untuk Penguin dan mungkin Crime Lord lainnya, ketika Gotham bener-bener lagi kolaps, itu kesempatan mereka untuk ambil alih beberapa wilayah sebagai wilayah kekuasaan mereka yang baru. Dan itu gue kepikirannya, nih antara mengacu ke Zero Year atau ke No Man's Land, bahwa Gotham dalam kondisi terburuknya, untuk kemudian penjahat-penjahat mulai muncul ke permukaan, mengambil alih beberapa wilayah. Seperti kalau pernah main game kayak Arkham Origins, Arkham City, kemudian Arkham Knight, itu kan basically beberapa bagian Gotham kemudian dikuasai oleh berbagai penjahat kan. Pas gua nonton itu dan gua lihat Gotham Collapse, wah ini setupnya benar-benar bagus nih, mulus banget. Soalnya untuk munculin penjahat baru nggak sulit nantinya, bahwa ada kesempatan buat mereka muncul seperti itu. Dan di saat bersamaan jadi setup ke serial-serialnya Matt Reeves juga kan, kayak Gotham Central, Penguin, kemudian juga yang satu lagi Arkham, seperti itu. Arkham pasti penuh sini. Udah ada Joker. Iya. Bener. Arkham pasti penuh ya. Arkham nih penuh nih. Yes. Atau Arkhamnya kebanjiran keluar sebagian. Aman-aman aja tuh berdua di dalam. Iya. Yang ngobrol deh. Nggak ada kebanjirannya Acan. Oh ya kan, Riddler bilangnya kan see you in hell, we can watch Gotham from here gitu. Karena si Riddler kan pengen Batman di situ juga, karena dia merasa itulah titik paling aman ketika Gotham diguyur air. Gitu. Ya itu paling sih soal apa yang tadi Zero Year sama No Man's Land. Iya. Oke. Kalau dari Bang Eka nih, gimana Bang Eka nih? Tadi apa ya? Tadi ngomongin tentang apa sih? Soal Year Zero-nya Bang. Oh, tentang Year Zero. Iya, sama sih yang sudah dibilang sama Isman semuanya tadi, termasuk dari tadi ini ya, termasuk yang tadi lu bilang tentang bagaimana The Riddler-nya dan segala macam. Gue belum pernah dapat The Riddler yang seperti ini, dan ini adalah baru yang pertama kali. Tapi mungkin ada alasan kenapa Matt Reeves membuat The Riddler menjadi seperti ini. Mas, ini kan nggak sih, kalau kita pernah waktu obrolan pertama kita dulu, kita sempat berteori, gue pernah berteori jangan The Riddler ini adalah akan menjadi khas nanti di trilogi, ya kan? Ada itu ya, ada kayak ada clue-cluenya gitu loh. Kayak ada clue-clue kalau dia bakalan jadi khas di ini berikutnya, dan itu adalah sebuah setup yang bagus untuk The Riddler. Setuju dengan yang dibilang sama Rian. Villain untuk film-film Batman, villainnya itu selalu menjadi daya tarik utama, mulai dari Batman Begins yang Ra's al Ghul,
The Dark Knight Joker, The Dark Knight Rises itu Bane. Mereka semua selalu menjadi sorotan gitu loh, dan berhasil steal the spot. Dan itu hal yang kembali terulang di film ini ketika The Riddler juga benar-benar berhasil mencuri perhatian. Dan yang gue suka dengan apa yang dia lakukan yaitu dia tadi sampai-sampai membuat Gotham benar-benar hancur. Dan jujur aja di bagian ending itu membuat kita itu diberikan pilihan untuk memilih lu sebenarnya berada di pihak yang mana. The Riddler berhasil menggiring Batman sebagai pelakunya gitu loh. Karena itu yang lu bilang tadi. Batman selalu mengikuti apa yang diinginkan sama The Riddler sampai kepada di petunjuk terakhir yang ditinggalkan oleh The Riddler hingga dia memutuskan untuk mendingan gue ditangkap Yang mana itu juga menjadi pengulangan ketika Joker memilih untuk biarin aja gue ditangkap, gitu kan? Iya. Nah, terus sampai akhirnya yang ngeledakin Gotham sendiri sebenarnya oke The Riddler, tapi yang ngelakuin adalah si Batman. Terus berikutnya lagi kita disuruh kasih pilihan, lu berada di pihak mana nih? Di pihak Batman, di pihak The Riddler, atau di pihaknya si Carmine Falcone? Ada tiga yang kita disuruh milih. Sementara makanya jangan heran ketika banyak orang yang bilang berarti ini villainnya Carmine Falcone dong. Kan gitu, karena top up orang yang diincar bukan top up sih ya, yang diincar sama The Riddler kan bukan ini, tapi berhasil mencapai puncaknya ketika si crime lord ini yang berhasil dia bunuh. Nah itu dia, sampai di situ gue merasa bahwa ini The Riddler yang tidak biasa, yang seperti yang lu bilang, yang flamboyan, ceria-ceria segala macam gitu, yang seperti dan benar-benar itu adalah penggambaran yang paling tepat untuk karakter komiknya adalah Jim Carrey. Jim Carrey, iya benar-benar. Tapi Paul Dano di sini benar-benar berhasil menggambarkan The Riddler yang lain yang belum pernah kita lihat sama ini, dan itu menurut gue bagus. Gotham yang hancur di ending film, bener yang dibilang sama Isman juga, gue setuju banget. Ini setup yang bagus banget, pinter banget Matt Reeves untuk membuat sebuah setup diakhiri dengan ending seperti itu, dan bahkan bisa dibilang endingnya kekalahan mungkin berada di sisi Batman kali. Iya. Lagi-lagi gue jadi ingat sama ini kalimat yang selalu dibilang sama Play Stop Rewatch. Ketika jagoan kalah di akhir film itu bagus. Iya bener, setuju. Benar, setuju. Infinity War bagus sih ya, bagus sih ya. Lebih ke Infinity War. Wah, mulai nih banyak fans pasti bakal komentar di bawah Pak ini Pak. Harusnya Marvel kalau misalnya pengen lebih hype lagi ngikutin format yang itu ya. Iya. Film aja. Udah Infinity War buat kalah jagoannya. Gue juga bahkan gue suka Civil War, kenapa? Karena basically menang. Oh iya. Benar juga. Civil War. Kalau gitu Eternals juga ya. Eternals ya. Oh ya, itu juga ya. Eternals juga ya. Iya. Sampai lagi kita tebak-tebakan dah. itu keberanian dari sutradara untuk mengakhiri film itu dengan gaya seperti itu gitu loh. Karena sebagai fans film-film yang sejenis seperti itu, lu pasti pengen happy ending yang justice for the tokoh utama. Ini enggak. Ini dihabisin semua. Ini bahkan Gotham dihabisin sama si Matt Reeves. Basically ini benar-benar refresh, benar-benar start lagi dari awal nanti. Iya, start dari awal. Makanya kan dibilang oleh Riddler kan real change kan, perubahan yang nyata. Nah, bener. Ya, iya. emang yang terjadi di film ini adalah banyak scene atau banyak kejadian yang sebenarnya nggak perlu dijelaskan itu kejadian apa, tapi kita bisa paham betul. Banyak banget, misalnya kayak ya yang tadi itu, misalnya contoh, gue udah ngebahas ini di konten gue yang waktu si Batman banjir-banjiran dia ngejemput si wali kota baru Bella Real. Itu kan menggambarkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap si vigilante ini. Makanya pas dia nawarin tangan nggak mau diambil dulu kan. Nggak mau diambil dulu nih sama dia, dan akhirnya si anaknya mantan wali kota kan yang ngambil, terus akhirnya dia baru kayak ngerasa
kayaknya gue harus trust. Jadi kayak cuman scene penggambaran itu aja langsung penggambaran oh sekarang berarti udah mulai mau kayak mengakui nih si Batman atau gimana, udah mulai ya walaupun kayak gimana lu ada andil bagian situ. Terus bagian dimana si Batman pertama kali ngelihat si anak orphannya si anak wali kota itu dia ngelihat sampai kayak gitu banget gitu ngelihatnya. Jadi langsung kita ya, ini khususnya sih sebenarnya orang-orang yang tahu storynya Batman, kita langsung kayak kepikiran kan memang si Bruce Wayne ini dia punya simpati yang cukup tinggi terhadap anak-anak orphan gitu kan. Dia bikin orphanage, dia bikin panti asuhan, bahkan beberapa anak-anak panti asuhan yang menurut dia berbakat diangkat sama dia jadi anak beneran, dan jadi dia bikin bad family gitu kan. Jadi kayak kelihatan anjir apa jangan-jangan ini bakal diangkat ya sama dia. Gue kayak pikiran liar gue udah sampai situ, sampai saking dia ngelihatnya gitu loh. Walaupun sebenarnya ada kepikiran juga dia ngelihat dirinya sendiri. Jadi ada banyak inilah scene-scene yang sebenarnya tidak perlu diceritakan seperti apa, tapi kita bisa tergambar dengan jelas gitu, hanya dengan beberapa adegan. Iya, bener. Makanya apa ya? Gua lihat di sini tuh beda banget dengan apa kita langsung ngintil sebelah. Di sebelah nih MCU kebanyakan mereka untuk menggambarkan ini yang kemarin rame ini dia nih. Mereka kemarin di podcast BCU kemarin gua melihat setuju gua dengan Bang Eka tuh ngerosting banget tuh. Jadi nah, Eka ngerosting apa? Kok gua nggak ngeh? Nyindir banget nih, waduh. Jadi gini, gue sih melihat bahwa kalau gue lihat sebelah yang ditulis semua template banget tuh, gue melihat MCU kalau mereka membuat sebuah konflik diciptakan dari mulut, Pak. Mulut gak diceritakan dari sinematografi. Jadi kita tuh gak dibuat mikir oh gitu gak ada. Jadi ya pantesan fansnya kebanyakan bocil itu, Pak. Makanya itu. Tapi gue jadi kepikiran bener sih, dari film The Batman ini banyak hal-hal yang kita diminta untuk mencoba mencernanya sendiri gitu loh. Maksudnya ada satu hal yang gue sampai sekarang mungkin bisa jadi udah disebut ya, cuman lo paham gak sih kenapa The Riddler nyanyiin lagu Ave Maria, atau lo dengerin beberapa kali lagu Ave Maria di beberapa adegan gitu. Nah ini sebenarnya dulu, ini sebenarnya udah Eka juga nanya, tapi out scene ya. Iya, record kan gitu. Nggak record karena gue takut itu karena takut. Soalnya kan gue bukan ini, gue kan muslim, jadi gue nggak tahu. Makanya gue nanya sama si Yohanes ya. Nah kebetulan kan Yoven kan Katolik ya, jadi kayak Yoven menjelaskan. Tapi gue masih kurang ini sih. Coba dari Isman mungkin bisa ngejelasin. Ya, gue pengen tahu itu. Jadi kenapa Ave Maria itu banyak didengarkan atau dibunyikan di filmnya? Karena itu sebenarnya berkaitan sama tema filmnya, bahwa ini redemption atau rebirth. Dan itu juga atau pertobatan gitu. Di lirik lagunya itu kan ada pray for us sinners, buat kami yang para pendosa. Gotham itu adalah sarang para manusia yang berdosa di situ, dan Riddler di sini sebenarnya berusaha untuk menjadi figur yang menyelamatkan Gotham. Menurut dia tuh Gotham udah rusak luar dalam seperti itu. I see. Dan redemptionnya dengan banjir itu. Iya, dan banjirnya itu sebenarnya pembaptisannya. Iya. Oh alah. Ini baru nih. Ini nih. Gitu loh, bahwa dengan kemudian jadi Gotham ini oleh Riddler dia pengen membersihkan semua dosanya. Jadi semua pejabat-pejabat korup dihabisin. Dan dia merasa bahwa oke, nih yang jadi calon wali kotanya juga nggak bisa dipercaya nih. Untuk Gotham benar-benar berubah, real change, itu benar-benar harus di-rebuild dari awal seperti itu. Maka dia hancurkan, dan kemudian dia guyur dengan air sebagai simbolisasi dibaptis gitu loh, bahwa sekarang lo suci kembali gitu, lo kembali ke jalur. Merinding Pak. Sama anjir. Merinding, itu yang gue penasaran loh sebenarnya, man. Gue penasaran, makanya gue nanya. Tapi penjelasan Yohanes Vendrian itu gue masih belum terlalu nggak. Baru gue nggak itu tadi. Ya ampun, merinding. Sumpah. Kalau yang si Yoven waktu itu ngejelasinnya Ave Maria kan tentang Bunda Maria, tentang pengharapan gitu kan. Jadi mungkin ada pengharapan untuk apa? Jadi kayak gitu-gitu, aku juga udah lupa. Kayak ada ngomongin pengharapan. Tapi pas dijelasin
Aduh, Aduh, gila. Baru Itu kepikiran. Gue merinding, sumpah gue merinding. Oh, Di sini punya pengikut itu kan sebenarnya adalah kayak murid-muridnya Tuhan Yesus, misalnya seperti itulah anggapannya. Kalau mau itu ya. Iya. Itu tuh mungkin it's a bit stretch, tapi gue merasa kenapa kemudian ketika bom meledak, kemudian si Riddler-nya atau Edward Nesta-nya nyanyiin Ave Maria, karena meaningnya adalah oke nih Gotham akan gua sucikan kembali, bersih dari segala dosa, bersih dari segala yang korup, dan gua baptis gitu dengan air. Dari situ Gotham bisa benar-benar berubah. Aduh, gila. Gokil. wah, anjir gila. Isman, mohon izin untuk bagian pembaptis penjelasan Ave Maria gue pakai di breakdown. Gue juga mau pakai ya, semuanya gue izin. Ya, bawa dari Isman PSR ya. Gue gak akan ngomong. Aduh. Isman PSR menjelaskan. Wah, menjelaskan nih. Dah menjelaskan nih. Keren tuh, keren. Keren, Pak. Gitu. Itu adalah salah satu simbolisasi. Gue selalu mikir begini. Film yang punya banyak simbolisasi dan penempatannya tepat, itu adalah salah satu film yang bagus menurut gue. Ada banyak simbolisasi kan, termasuk yang dijelaskan sama Rian tadi, ketika Batman ngulurin tangan terus wali kotanya pada saat awal-awal itu nggak mau meraih tangannya, itu juga merupakan salah satu simbolisasi yang seperti yang dibilang sama Rian tadi, dan masih ada simbolisasi lainnya yang diterapkan melalui visual effect yang benar-benar efektif. Itu yang gue bilang kemarin. Ini The Batman berhasil menerapkan sebuah teknik pengambilan gambar yang benar-benar efektif, yang nggak perlu diceritakan melulu semuanya plek-plekan dalam satu film. Lu harus diceritakan dulu. Mungkin kalau misalnya ini film-film ini diceritain lagi origin atau backstory-nya dari The Riddler biar bisa nambah kesan oh kenapa The Riddler bisa begitu dan segala macamnya. Ini nggak perlu. Film ini nggak perlu menampilkan itu, menampilkan apa namanya kisah backstory-nya dalam on screen film, yang mana itu bakalan menambah durasi filmnya kan. Dan gue setuju, itu tergantung kita, it depends on the watcher lagi si penonton. Lu mau apa? Lu mau originnya seperti apa? Itu dia yang berhasil diterapkan sama Matt Reeves, sampai dia benar-benar berhasil lepas dari lu harus nyeritain originnya, lu harus nyeritain originnya, nggak perlu sebenarnya kayak gitu. Kan sebenarnya The Dark Knight pun Christopher Nolan pun juga seperti itu kan. Christopher Nolan pun tidak mau menceritakan nanti cuma diceritakan yang jujur. Memang itu adalah salah satu scene yang agak lemah sih di The Dark Knight Rises. Ben nyeritainnya ngalor ngidul panjang banget untuk nyeritain backstory-nya, nanti keungkap di babak akhir kan di actingnya film itu. Sementara Joker nggak begitu. Joker juga diceritain ya sama dengan pakemnya si The Riddler ini. Makanya gue bilang, aduh, ini film penuh simbolisasi, visual efeknya efektif, nggak perlu yang macem-macem pengambilan gambarnya. Itu keren gitu. Keren. Ini debatnya memang banyak simbolisasinya sih. Salah satu hal yang gue lihat tuh kayak lo kan di awal film ketika Batman mukulin begundal-begundal yang di stasiun kereta, itu kan orang yang coba diselamatkan sama Batman kan, tapi dia lihat orang mulai embrace Batman-nya gitu kan, bahwa Batman sadar bahwa dia nggak bisa jadi hanya figur yang menjauh dari masyarakat, dia harus benar-benar menjadi representasi dari masyarakat yang perlu dia tolong, seperti itu. Jadi simbolisasinya bagus ini film ini. Seperti itu. Gua suka. Iya sih, benar. Dan memang benar. Jadi yang dibilang di Year 2 itu ini adalah ya tahun-tahun pembelajarannya Batman. Jadi kalau misalnya sorry gue agak balik lagi ke awal, kalau dibilang Bruce Wayne-nya digambarkan berbeda tadi kan, gue baru inget ada obrolan antara si Bruce Wayne sama si Bella Real itu di gereja waktu pemakaman wali kota. Bella Realnya ngomong sama Bruce Wayne, lu harusnya bikin sesuatu buat di kota. Lu selama ini lu anaknya Thomas Wayne, tapi lu selama ini ngumpet, nggak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Jadi ya itulah kenapa kita melihat Bruce Wayne yang berbeda, yang bukan playboy, yang tidak melakukan apa-apa, karena ya ini masih tahun-tahun gelapnya dia, di mana dia baru akan menuju ke situ. Gitu. Gua ngelihatnya. Dan bahkan ketika dia melihat si Bruce Wayne ini melihat kelelawar, justru otak theater of mind kita yang langsung tiba-tiba membawa kita ke scene ketika
Bruce Wayne mendapatkan traumanya terhadap kelelawar. Itu nggak ditampilkan di film kan? Enggak, bener-bener. Tapi itu membuat sinematografinya itu membuat kita itu man kita tuh main. Ya, itu salah satu yang paling keren menurut gua di awal-awal. Pas dia motornya masuk di dalam cave-nya dia dan kelelawarnya banyak banget. Iya, keren tuh. Salah satu Batcave terkeren yang pernah gua lihat. Iya, bener. Setuju. Itu kayak anjir keren nih. Dan ada di dalam gedung, basement gedung kan itu? Iya, basement gedung. Terminal. Itu bekas terminal. Bekas terminal. Stasiun. Dia masuk aja dari dalam gedungnya dia. Dan lagi-lagi kalau ngomong anjir, gue langsung ke callback nih. Gue jadi ingat film Batman Begins kan? Yang soal kereta. Iya, keretanya stopnya di gedung Wayne Tower. Iya kan? Jadi itu bisa aja ya. Ini bisa aja. Itu adalah sistem kereta yang dicoba dibangun sama Thomas Wayne zaman dulu tapi hancur. Tapi kalau yang kita lihat itu adanya di atas, ya kan kayak monorail atau MRT, yang ada di film ini dibikinnya bawah tanah. Dan ending dari stasiun terakhirnya itu kan adanya di Wayne Tower kan? Atau Wayne Tower ya? Ya, Wayne Tower nama gedungnya. Iya kan? Nah, sama juga di sini. Itu stasiun bawah tanahnya itu ada di bawah Wayne Tower. Itu sih kayak oh iya ya, gue baru nggak banget, baru kepikiran udah. Gue cuma pikiran bisa aja. Ini cocokologi gue aja. Cocokologi ya. Iya sih, bener. Iya sih, setuju. Ya gue juga baru nggak nih Bang Ismat tadi ngomong pembaptisan loh. Iya bener. Pembaptisan itu keren banget sih. Masih boleh. Gue soalnya ketemu kepikiran itu kan gue nonton bareng cewek gue gitu. Cewek gue kan penyanyi gereja kan, dan dia cerita oh pas banget nih lagu Ave Marianya gitu. Terus gue bilang, oh iya benar ya. Gue jadi kepikiran, bener-bener setupnya tuh bagus banget. Wah berarti salah kredit, berarti kreditnya ke ceweknya Esman bukan nah, ke gue. Oh iya, oke berarti salah kredit gue nanti. Oke, ke ceweknya. Ke ceweknya Isman, kreditnya udah. Tapi tolong PSR-nya jangan lupa ya ceweknya. Wah, ceweknya PSR. Ceweknya Isman PSR. Iya sih. Tapi Pak, lagi-lagi ini kan film kan penuh bermakna simbolik dan sinematografi. Tapi market gak ada yang demen Pak beberapa. Gua hari kedua nonton banyak banget nih walk out. Serius banyak walk out. Hari kedua Primet tanggal 2 kan Primet untuk publik kan ya. Banyak walk out. Itu pun bocil Pak sama orang tuanya. Lah. Oh ya. Nah, iya sebelah gua lagi bangke. Lo kelihatan sial banget ya, nonton di belakang spoiler terus baru walkout. Walkout Pak. Aduh. Paling nggak mereka datang untuk nyumbangin uangnya untuk The Batman. Lumayan lah. Ya, boleh lah, lumayan lah. Lihat positifnya aja lah. Ngambil positifnya. Ya mungkin karena nggak cocok ya. Kalau lu berharap Batman-nya seperti popcorn movie kayak Justice League, Batman versus Superman, ya enggak lah. Enggak, beda. Tidak beda. Seperti itulah. Ya. Beda ini Batman. Gak usah jauh-jauh sih, Pak. Ya, gue juga nggak bisa bilang kalau inilah Batman yang seharusnya, nggak juga. Tidak juga gitu. Atau ini mengembalikan Batman ke asalnya, tidak juga. Ada Batman yang tipikal popcorn, ada Batman yang tipikal begini gitu. Dan gue pokoknya gue sangat bilang ini adalah film Batman terbaik nomor 2 lah. Nomor 2 langsung tuh diklaim namanya. Diklaim dia langsung. Gue sih jujur ya, kalau misalnya mau rankingin The Dark Knight 1 antara The Dark Knight Rises dengan The Batman ini, gue susah nentuin ya antara 2 atau 3, makanya gue bilang ini on my top 3. Tapi 2 sama 3-nya sejajar gitu ya? Iya, kedua dan ketiganya sejajar itu. Makanya gue bilang on my top 3. Karena itu dia tadi. Memang tidak seandainya mungkin ada beberapa minusnya itu yang bisa berhasil di atasnya sama Matrix, mungkin ini bisa sejajar dengan The Dark Knight. So, emang minusnya apa?
Jujur ya. Belum ngomongin minus kan tuh. Belum, bukan kita yang hostnya. Belum. Gue izin dulu ya, yuk ya. Oke, kalau ya oke langsung aja lah ya, langsung ke minus siapa nih Pak? Kalau minusnya tadi yang udah gua sampaikan, ini sebenarnya ada disclaimer-nya ya, karena ini year 2, cuman menurut gua nih mungkin karena gua baca komik Batman year 2 itu udah lumayan established secara skill dan kemampuan network dan segala macem, jadi gua berharap mengacu ke situ. Cuman oke lah, anggap aja ini bener-bener year 2 yang bener-bener masih awal. Jadi gua nggak begitu sukanya adalah karena Batman penyelidikannya masih di surface level banget, jadi benar-benar di permukaan, dan Batman tidak bisa mengimbangi Riddler dan malah justru dipermainkan atau terbawa teka-tekinya Riddler tuh yang meninggalkan kesan buruk di gua. Minusnya di situ. Jadi Batman mestinya bisa melakukan investigasi dengan benar gitu loh. Kenapa lo tidak melakukan investigasi seperti gini, seperti itu gitu. Jadi masih di surface level, dan itu diperburuk dengan tidak ada dualitas kepribadian antara Batman dan Bruce Wayne, bahwa kalau misalkan di Batman ini sudah tahu bahwa persona Bruce Wayne itu bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi, dia akan lebih mudah menebak kira-kira crime-nya Riddler tuh arahnya kemana. Soalnya gini, kalau misalkan dia pakai persona Bruce Wayne-nya ya, dia masuk ke Iceberg Law nggak usah harus ketok pintu dulu, itu pasti akan dibuka, dibawa masuk ke yang basement cafe itu, dia bisa lihat, oh ini sama-sama kelas VIP, tinggal pura-pura mabuk, dia tinggal gali informasi sana-sini. Karena siapa sih yang nggak mau ngomong ke Prince of Gotham, seperti itu loh. Dia akan dapat informasi banyak, jadi dia, dan kesalahan dia adalah ketika dia dapat foto Annika sama Penguin, dan dia langsung ketemu Penguin, itu dia kekurangan amunisi untuk hajar dia. Kenapa ya? Penguinnya tinggal bilang, oh gue nggak kenal ini. Padahal kalau dia kumpulin informasi dulu, itu untuk menjebak Penguin agar dia buka informasi akan lebih gampang, seperti itu. Jadi gua ngeliat Batman yang di sini walaupun dia pinter, dia skill investigasinya belum ada yang benar-benar mendalam, seperti itu. Dan dia tidak memanfaatkan dualitas identitasnya, itu memperburuk hal tersebut. Terus minus lainnya adalah gua kadang merasa ada bagian-bagian di film ini yang mestinya bisa dipangkas agar lebih cepat, lebih enak pace-nya. Jadi ada momen mungkin dari Act 2 ke Act 3 ketika udah mulai membahas hubungan keluarga Gotham dengan Carmine Falcone dan Sal Maroni, itu agak kehilangan arah. Gue bisa nangkep maksudnya, tapi kayak mereka kebingungan gimana cara nyeritain yang pas dan seamless dengan case-nya Riddler di situ. Dan itu kalau benar-benar mereka mangkasnya atau ngeditnya lebih enak, itu pace-nya akan lebih mulus gitu lah. Dan ya itu minus gue 3 hal itu sih. Masalah dualitas, masalah penyelidikannya masih surface level, masalah pacing yang agak buruk dari Act 2 ke Act 3 gitu. Nah, kalau gue cuma 2 doang nih sebenarnya minusnya, tapi belum tahu ya kalau misalnya gue nonton lagi, karena gue butuh nonton lagi. Gue masih pengen nonton lagi 3 kali film ini, saking sukanya. Minusnya adalah yang pertama, yang paling fatal, karena di sini tidak ada Bruce Wayne. Totally yang kita lihat di sini adalah The Batman sesuai dengan judulnya. Terus yang kedua yang dibilang sama Isman tadi, gue merasa di Act 2 itu memang ada beberapa yang bisa dipangkas, terutama karena ini kekuatannya sebenarnya ada di sisi narasi ya. Kalau untuk film ini, untuk menikmatinya lu harus lu harus menikmati narasi benar-benar secara naratif. Film ini kekuatannya di situ dan lu harus menikmati itu. Makanya gue memilih untuk menunda kencing dan BAB gue ketika berada di bioskop, karena gue gak mau ketinggalan. Bakalan hilang serius, Bang. Dan itu ada di Act 2. Ada beberapa yang mungkin di Act 2 itu bisa dipangkas seperti yang dijelaskan sama Isman tadi. Itu doang sih kalau menurut gue sampai di pada saat pertama kali nonton. Entah kalau misalnya nanti gue nonton yang berikutnya. Tapi sejauh ini yang ketika gue lihat lagi dari trailer kan, gue nonton trailer dan spot TV spotnya aja udah berasa nonton satu film, anjir. Memetakan case-nya di film ini memang sulit sih, karena kalau orang masih kebingungan ketika nonton film untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, fokusnya langsung dari renewal fund-nya Thomas itu gitu. Termasuk itu dia tadi, termasuk juga ketika gua nggak paham tentang kenapa lagu Ave Maria itu menjadi, bahkan itu mencapai puncak kan. Jujur yang gua aja nggak ngerti ketika di Arkham The Riddler nyanyi Ave Maria,
gue nggak ngerti nih, tapi gue merinding. Itu sama dengan ketika Joker di ending menggambarkan semuanya dengan darah. Oh iya iya iya. Iya kan? Itu setara dengan kualitas sinematografinya, itu setara dengan Joker di situ. Saking ini, cuman makanya gue bilang, gue harus tahu nih apa artinya, karena gue nggak ngerti Ave Maria itu menceritakan tentang apa. Dan ya itu dia tadi. Thanks to pacarnya Isman. Credit to pacarnya Isman. Kalau tidak ada dia, kita tidak akan tahu soal baptis kota Gotham ya. Yang di gereja ya. Lu bayangkan seberapa visionernya Riddler dibuka sama pacarnya Isman PSR. Yoi. Harus lengkap sebutinnya. Oke, Bikinin channel. siap. Bikinin Untuk- channel. Iya, untuk menganalogikan Riddler yang mencoba membaptis kota Gotham. Gila. Dengan analogi seperti itu, ini gua ya dengan analogi seperti itu, gua bisa, aduh, ini kayaknya bisa menggeser posisi The Dark Knight ini. Gue juga kayaknya sudah mulai menentukan, aduh ini nomor 2 deh Batman terbaik. Dengan analogi baptis hanya gara-gara membaptis Ave itu ya. Maria. Sial, ya ampun. Gue yakin pasti banyak yang nggak paham itu. Karena gue jujur ketika gue lihat percakapan di forum atau apa tuh yang nyinggung itu hampir nggak ada. Dan thanks to pacar gue jadi kepikir. Dan kemudian Jadi kalau gue menyatu-nyatukan benar-benar urutannya enak banget bener-bener. Iya. Untuk mengerti harus jadi penyanyi gereja dulu dan paham arti lagu Ave Maria. Thanks pacarnya Isman, thank you. Thanks juga. PSR jangan lupa pacarnya Isman Enggak, PSR. bukan PSR, pacarnya Isman pokoknya. Pacarnya Isman. Oke. Anjir. Oke, tapi kalau dari Bang Rian nih, gimana nih kekurangannya nih? Apa aja kekurangannya menurut Bang Rian? Karena gue bukan kritikus ya, gue sangat menikmati, jadi gue tidak banyak menemukan kekurangan. Film terbaik mana ada kekurangannya? Iya dong, udah nomor 2 loh, mas ada kekurangan ya. Masa? Sempurna ya, gak ada yang sempurna di dunia. Ya memang tidak ada yang sempurna. Karena ya ibarat kata kalau kita mau ngomong harusnya Batman begini, harusnya Batman begitu, memang tidak akan ada habisnya. Harusnya Catwoman begini, harusnya Riddler begini, tidak akan ada habisnya gitu kan. Tapi kalau gue lihat kekurangannya itu, sumpah gue harus nonton 1 kali lagi ya, karena gue baru nonton 1 kali. Lu gak bakalan nemu. Lu gak bakalan nemu. Karena gue baru nonton 1 kali, gue belum nonton lagi. Karena biasanya kalau kebiasaan gue kalau nonton pertama adalah nontonnya di mana gue bener-bener serius nonton, mau ikutin hype apa segala macam. Tidak akan ada protes di situ biasanya. Kecuali kalau emang film itu kacau banget. Atau kalau nggak kacau banget di sensor LSF. Iya, di sensor LSF udah kacau, nah udah bad mood gua bisa bikin itu, bisa jadi jelek tuh review filmnya. Udah ganti sekarang, udah bukan jadi LSF. Di mana dia? LSD. Lembaga Sensor enggak. Oh ya, ini gue juga bahas loh Pak. Berbagai macam film DC yang punya arti malah di-cut. Contoh di Aquaman sampai merah diciuman. Itu backgroundnya udah banget ada ledakan-ledakan soalnya kayak kembang api. Di-cut. Tolol, kesel gue ngeliatnya. Aduh. LSMF. LSF. Aduh, untuk gak di-cut Pak. Jadi ya kalau dibilang mencari kelemahan, ya kalau misalnya dari segi story itu bukan mencari kelemahan. Itu kayak coba kalau Batman-nya begini, itu bukan termasuk dalam satu unsur ini ya, breakdown film ya. Misalnya review film. Jadi udahlah ya, nggak ada. Udahlah. Nomor 2, masa nomor 2 film terbaik ada kelemahan. Ada kelemahannya, nggak ada. Nggak ada cerita Tidak ada. itu. Aduh, oke. Siap. Kayak udah mulai ngerti nih ya. Oke, siap. Lu Mario, lu. Oh ya, gua ya. Apa? Oh ya, gua. Lu dari tadi nanya-nanya kayak mata najwa. Oh ya. Oke, siap. Oke, thank you Bang Eka. Kalau di sini gua kekurangannya ya lagi-lagi dualisme antara Batman dan Bruce Wayne gua tidak mendapatkan sama sekali.
Karena kan gua udah ngikutin dari berbagai macam universe Batman dari komik dan juga film ya. Bahkan itu gua nggak mendapatkan film itu ketika gua habis nonton Batman Begins. Yang dimana Batman Begins itu kan masih Batman Year One ya. Itu year one tapi dia udah bisa menerapkan yang namanya itu bisa udah kayak biasa ya, dia tuh playboy segala macam itu bisa. Iya. Dan kenapa di sini tuh dia tuh nggak ada ya, lagi-lagi dia tuh kayaknya dia punya trauma di mana dia tuh apa yang namanya trauma ingin menggali masa lalunya, ternyata udah ketebak keluarganya korup, si Thomas Wayne ini korup. Bagus Pak di sini Pak. Oh iya, pengungkapan keluarganya Thomas Wayne yang selama ini. Gue udah ngomong, gue kelupaan lagi tuh mau ngebahas itu. Thomas Kita Wayne bahas juga. Gini Pak. Karena gini, tadi kan Bang Ismail udah ngomong bahwa ketika Batman dari awal sampai akhir kan mengikuti jejaknya The Riddler kan ya. Nah, saya nggak salah, tapi gue mengerti karena Batman pada saat dia tengah-tengah menginvestigasi, dia udah tahu bahwa dia tuh udah dapat fakta bahwa Thomas Wayne ini sudah korup. Dia udah menjalankan semua ini. Dia tuh udah ngebela keluarga gue itu gak bagian korup lah. Dia udah dibuka oleh The Riddler, dia udah keluarga gue udah korup. Bahkan dia kan ngomong ke Alfred, "You lied to me Alfred. Lu udah bohong sama gue udah bela-bela keluarga gue, tapi ternyata keluarga gue udah korup. Ternyata sama aja keluarga gue gitu." Jadi masuk sih ke Bang Isma tadi itu penjelasannya. Satu hal yang baru yang gue dapat dari film ini adalah ketika menceritakan backstory-nya Martha. Iya. Kaget sih Pak. Gue jadi ke merinding sama merinding. Gue merinding dan gue jadi ke gitu. Itu bukan merinding. Itu bukan merinding. Kayak sambil merinding. Oh gini sambil gitu. Aduh, harus dicek tangannya Okta kemana waktu itu. tidur gini. Oke, terus itu membuat gue callback ke versinya Martha Wayne yang di Flashpoint ketika dia jadi Joker. Ya. Oh ya benar juga ya. Iya, tapi kan backstory Martha Wayne kan bukan seorang mantan rumah sakit jiwa Arkham, Pak. Itu kan dia kan kayak mantan pasien rumah sakit jiwa, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Waduh, diam semua nih. Gua tanya sama diam semua. Tanya. Gua tanya, Pak. Waduh. Kelanjutannya apa nih maksudnya? Enggak, gue kira itu pernyataan. Bukan gua tanya, Pak. Aduh. Pertanyaannya apa? Jadi kan si Martha Wayne-nya ini baru nonton sekali, mungkin salah ya, karena gue mencoba kayak ingat-ingat lagi. Jadi Martha Wayne-nya ini orang tuanya tuh bermasalah. Ya kan? Kalau nyokapnya itu jadi Martha Wayne punya nyokap, kakeknya dan neneknya si Bruce Wayne. Itu nyokapnya itu ngebunuh bapaknya dan akhirnya nyokapnya bunuh diri. Habis itu terus itu membawa trauma si Martha beberapa kali masuk rumah sakit jiwa. Dan akhirnya karena ya mereka orang yang terpandang di Gotham tidak ingin kalau citra keluarga Wayne, apalagi kalau misalnya pasti Kane kan, keluarganya Martha Kane kan. Ya, apalagi Kane adalah salah satu keluarga yang terpandang juga di Gotham menjadi rusak. Akhirnya ya menurut gue manusiawi tidak harus menjadi villain atau hero untuk melakukan ini, untuk menutupi sesuatu yang buruk di dalam aib lah gitu loh. Atau sesuatu yang bisa dipandang jelek sama masyarakat. Jadi ditutup-tutupi sampai ada satu wartawan kan yang menemukan itu, dan akhirnya ini rentetan lagi, ini gue yang ngejelasin juga Kak waktu itu Kak, gue yang jelasin juga nih di channel gue. Rentetannya gue suka banget sumpah, bagian rentetannya gue suka banget. Dari situ ditemuin sama satu wartawan dan dipublish sama dia di momen kritikalnya si Thomas Wayne lagi mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan akhirnya Thomas Wayne yang mungkin dia kehilangan, gue harus gimana ngehandle-nya nih untuk bagian ini. Dia minta tolong sama ada satu orang yang punya utang budi sama dia. Ya kan, Carmine Falcone yang punya utang budi sama dia. Backstory-nya punya utang budinya kenapa Carmine Falcone, dan ini juga ada di komik. Carmine Falcone dia terluka dan akhirnya dibawa mungkin sama gengnya, mungkin kalau di komik kan sama bapaknya Carmine Falcone, dibawa ke Wayne Manor, dirawat sama Bruce Wayne, dirawat lukanya. Dari situ si Carmine Falcone punya utang budi sama si Thomas Wayne, dan akhirnya Thomas Wayne meminta tolong, ibarat kata mungkin gue kalau nggak salah minta tolongnya juga nggak minta dibunuh kan,
Dia cuman kayak coba lu Enggak. gimana bantuin gue untuk masalah ini, gue udah stres banget, gimana caranya gitu loh untuk menutupi soal Martha. Dan akhirnya Carmine Falcone ya karena dia gangster ya gue bunuh aja. Gitu. Dan akhirnya dengan membunuh si Thomas Wayne pun dengan ceritanya si Alfred merasa bersalah kan. Wah, gue nggak nyesel tuh, harusnya gue nggak nyuruh si Carmine Falcone untuk nge-handle. Akhirnya dia merasa bersalah. Dan rentetan terjadi berikutnya sampai akhirnya ya tidak jadi wali kota, malah mati karena ditembak. Iya benar. Nah, ada juga. Nah, dari situ nyambunglah ke salah satu misteri yang seharusnya harus tetap menjadi misteri dan jangan sampai terungkap, adalah latar belakang Joe membunuh Thomas Wayne dan Martha Wayne. Nah, Apakah dia penjahat biasa atau dia disuruh sama Carmine Falcone atau Maroni kalau nggak salah? Falcone. Maroni. Falcone. Logika bisa dua-duanya. Iya, kemungkinan bisa dua-duanya. Apakah dia disuruh dibayar untuk membunuh mereka berdua? Dan itu harus tetap menjadi misteri. Dan di sini pun diceritakan sama Alfred tetap menjadi misteri. Bisa aja disuruh sama Falcone. Tapi ya bisa aja cuma penjahat biasa gitu loh. ya, Jadi seperti kayak yang dibilang sama Alfred kan. iya. Dan itu harus tetap menjadi misteri. Sama kayak kalau kita ngobrolin originnya Joker. Makanya pas film Joker kan kita bilang Joker nggak mungkin punya origin. Jadi it's all happen in your head. Iya. Gitu kan? Kayak gitu. Biarkan itu tetap menjadi misteri. Jadi rentetan kejadian yang seperti itu tuh yang gua kayak, oh man, gila, keren. Iya. Itu dia, makanya gue berani banget sih sebenarnya Matt Reeves mengangkat itu, karena kalau dari kisah siapa sih namanya, Martha Kane ini kan sebenarnya anak orang kaya ya. Yang mana keluarganya itu punya setengahnya Gotham yang tidak dipunya sama si siapa namanya Wayne. sama si Thomas Wayne. Akhirnya kawin lah. Tapi kan kalau nggak salah dalam perkawinannya Thomas dan Martha itu membuat ada konflik internal keluarga kan. Di situ apalagi kalau berbicara mengenai persaingan ini kan, persaingan kekuasaan terhadap Gotham. Nah, makanya mungkin itu yang tidak dijelaskan dalam film ini, tapi itu membawa gua pribadi, membawa gua ke kisah itu. Iya ya. Selama ini kan yang ditampilkan Martha dan Thomas adalah keluarga suami istri yang ceria Tanpa cacat. Iya, tanpa cacat, semuanya bersahaja. Padahal sebenarnya ada backstory yang kelam sebenarnya, yang bisa diadaptasi ke layar lebar. Dan Matt Reeves memilih mengadaptasi hal ini, yang mana itu mengejutkan buat gua. Mengejutkan banget. Dan itu dia tadi, potensi plantingnya itu keren banget. Ketika film ini beberapa kali mention kejadian kematian Thomas Wayne dan Martha Wayne, kita jadi disuruh untuk menuduh siapa pelakunya. Berarti pelakunya Carmine Falcone dong. Berarti pelakunya si ini dong. Ya tetap aja semua tidak ada yang berani mengiyakan. Dan bahkan ketika Alfred sendiri pun, Alfred bilang ya bisa saja itu adalah preman jalanan yang gila dan segala macam. Yang mana itu nge-callback gua ke kayak setup cerita-ceritanya orang ini, setupnya kayak sama dengan kondisi akhir film Joker ketika kota Gotham itu chaos. Nggak tahu kenapa ya, otak gue dibawa ke situ gitu loh, sehingga membuat gue malah cuman sekedar teori doang untuk yang dilakukan sama fans. Gue sampai berteori ini bisa dikonekkan, ini bisa di crossoverkan dengan universe-nya Jokernya Todd Phillips nih kalau begini, karena setupnya begitu. Meskipun gue yakin Jokernya bakalan beda, dan memang sebenarnya Jokernya beda. Nggak mungkin Joaquin Phoenix yang jadi Jokernya di sini, nggak mungkin Arthur Fleck. Gak mungkin, cuman Arthur Fleck yang mungkin menginspirasi Joker lainnya, dan Joker lainnya itulah yang membunuh Thomas Wayne dan Martha Wayne. Itu kalau menurut gue ya, di otak gue kayak gitu yang berjalan. Pokoknya intinya semua cerita-ceritanya orang itu, mulai dari mulutnya Carmine Falcone yang ketika menceritakan itu sampai kepada Alfred, membawa gue ke situasi endingnya filmnya Jokernya Todd Phillips. Iya, benar. Apalagi lumayan ditonjolkan yang bagian si Thomas Wayne mencalonkan diri sebagai wali kota. Iya benar. Ya, sama persis. Dan di situ kelihatan juga bahwa Thomas Wayne itu siap menghalalkan segala cara untuk menutup cacatnya, sama kayak di film Jokernya Todd Phillips. Iya. Ya, sama-sama. Oh iya, benar. Joker kan sebenarnya gitu. Jadi tipikal orang kaya yang merasa duit bisa menyelesaikan segalanya gitu. Segalanya. Itulah bagusnya itu. Gue merasa Matt Reeves
mencoba untuk menjauhkan Batman-nya ini dari yang film-film sebelumnya, termasuk memodifikasi sedikit originnya Batman seperti itu. Ya gue setuju Marian, kayak itu biarkan misteri yang menjadi misteri gitu, jangan diubah, karena ya Falcone bisa aja, Maroni bisa aja, Iya bisa aja. Joe Chill pun juga masih bisa seperti itu. Itu adalah multiple choice yang dimaksudkan sama si Jokernya ini kan. That's Ledger. why. Itu multiple choice-nya. Iya. Iya sih, bener. Iya sih, makanya tapi kita nggak diperlihatkan apa ya adegan kematian Thomas dan Martha Wayne lagi di sini, karena mungkin Matt Reeves ya udah nggak usah ditunjukin lah kayak ini. Orang nggak tahu. Tapi efeknya berasa. Berasa, ya. Dan itu dia tadi gue bilang berhasil keluar dari pakem itu, dan sama seperti ketika Spider-Man Homecoming memilih untuk tidak menampilkan originnya Peter Parker lagi. Itu menurut gue itu memang sudah seharusnya seperti itu, semua orang udah tahu. Bener. Udah tahu semua. Hampir di semua cerita film Batman ada bagian kalung yang ditarik sama pistol dan berjatuhan si mutiara itu. Iya, mutiara itu. Dan akhirnya terdengar suara tembakan di gang itu sambil nonton The Mask of Zorro. Iya, terus template jatuhan gitu. Iya kan? Tidak perlu diceritakan lagi. Tapi yang paling ikonik kan untuk menceritakan itu Tim Burton sih. Tapi itu Joker kan yang bunuh kan. Jokernya yang nembak ya. Yang Tim Burton Joker yang bunuh. Oke. Tapi kalau misalkan ini Matt Reeves untuk sequelnya, mungkin mereka akan ya mungkin Matt Reeves ingin memperjelas lagi kematian kedua orang tua Bruce Wayne, mungkin akan ada tebus ke Court of Owls sih sebenarnya sih, Pak. Mungkin karena kan dari promo kan dari kemarin kan udah banyak fans berteori, ini Court of Owls akan muncul, ternyata tidak, Pak. Di sini tidak ada. Ini mau kemana lagi arahnya kalau sudah mengangkat backstory kelamnya keluarga Wayne? Court of Owls. Court of Owls bisa. Karena isinya orang-orang penting di Gotham semua tuh. Iya. Semua pejabat termasuk Thomas Wayne masuk dia jadi anggota Court of Owls. Gitu. Iya. Tapi masalahnya udah ada cameo Joker tuh. Gue sendiri agak males kalau misalnya sequelnya Joker lagi musuhnya. Gue lebih suka. Iya, dan film kedua lagi. Iya, gue ngerasa bukan sih. Gue ngerasa bukan Joker sih. Mungkin itu disimpan jadi kayak cameo-nya Thanos di Avengers. Mungkin Thanos ditampilkan di film terakhir. Maybe di film terakhir. Tapi ya itu dia setupnya bakalan dibikin kayak gimana sih Matt Reeves ini. Yang jelas dia mungkin punya pemikiran yang out of the box yang nggak mungkin sama seperti yang kemarin kan. Itu tantangan loh. Tantangannya ini. Bener. Dan ini Pak, gue kaget Barry Keoghan Pak yang main. Bener Pak, Barry Keoghan yang main. Soalnya Barry Keoghan yang ketawa tuh. Padahal gue sempat cerita kan sama Rian dengan Yohanes Vendrian dengan ini Reza. Padahal yang di awal gue sempat ngelihat kok wajahnya bentukannya mirip Johnny Depp ya. Padahal dari suara udah jelas-jelas itu suaranya Barry Keoghan. Enggak, itu cuma perasaan gue doang, bukan berarti gue yakin itu Johnny Depp, tidak. Cuman dari siluetnya kok mirip Johnny Depp ya gue lihat. Gue malah merasa itu Green Goblin yang di Amazing Spider-Man 2. Dandy Han. Ya, Dandy Han. Apa ya rambutnya acak-acak. Iya juga ya, iya benar. Iya. Ternyata Barry Keoghan bener Pak. Gue jujur berharap kalau ini ada sequelnya Riddler masih dilibatkan sih. Iya. Terlalu bagus karakternya untuk tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya, benar. Sama kayak Scarecrow di semua trilogi The Dark Knight kan ada semua kan dia. Ada semua, Ada semua. Soalnya gue bayangin, oke, kalau Riddler-nya ini bener-bener jenius, dia bisa jadi semacam kayak Hannibal Lecter buat Batman. Jadi kan sebenarnya ada admiration antara The Riddler terhadap Batman. Dia merasa kayak Batman ini relate dengan dia. Dan Batman mungkin nantinya kalau dia menemukan kasus-kasus berat, mungkin dia bisa bertanya ke Riddler nantinya di penjara gitu. Jadi kita ada setting-setting di Arkham gitu lah untuk sequel. Gue berharapnya begitu. Pasti sih kayaknya. Ini khas sih pasti. Udah memastikan. Khas ya. Ini khas sih. Riddler ini khas. Kalau gue berharap sih sequelnya khas nih. Gue berharap. Gue juga tuh sama. Gue juga tuh. Iya bener. Iya khas ya. Soalnya setupnya udah ada gitu loh, maksudnya. Orphan. Terus si Riddler udah bilang kalau ketika orang tua Thomas Wayne Martha Wayne meninggal, semua orang kemudian kasihan terhadap Bruce Wayne. Dan kita tahu kalau di komiknya kan Thomas Elliot kan mencoba membunuh orang tuanya karena dia ingin dapat kekayaan yang sama dengan Bruce Wayne, tapi gagal gitu. Dan gua melihat ini bisa ada dualitas di situ, yang Bruce Wayne bertemu sama kayak doppelgangernya atau salah satu musuhnya yang baik, maksudnya yang jahat, Hush gitu.
dan terang-terangan banget itu Hush gitu. Iya terang-terangan kan itu ada. Wah, udah ngetis nih ya. Berarti secara nggak langsung Matt Reeves ini langsung mengganti kata si Thomas Elliot ke sini, Edward Nygma. Bisa seperti itu. Tinggal Matt Reeves-nya kreativitasnya gimana aja nanti. Oke. Dan Tapi gue ya nggak tahu tiba-tiba muncul film spin off dengan judul-judul yang banyak. Menurut gue kok kayak nafsu ya. Iya. Oh, Nah, Matt Reeves bilang dia pengen bikin Batverse-nya kan. Nafsu banget gitu tiba-tiba mau bikin yang si Gotham Centralnya yang polisi. Terus mau bikin si Penguinnya, terus Arkhamnya. Kok nafsu banget gue bilang. Udah gitu Batman 2 juga udah dan udah keluar rumor-rumornya kan 5 tahun after, 5 years after gitu kan. Gak mau kalah Jadi kali. ya disitulah kita akan melihat protes-protes orang di sini. Kayaknya mereka mencoba deh eksperimen dengan ya deh gue coba bikin begini. Oh ternyata banyak yang nggak ini sama dualisme, soal suara, soal ini. Pas year kedua nih 5 tahun berikutnya boom. Mungkin gitu kan. 5 years later gitu. Oh bisa time jump gitu ya. time jump Tapi ya. kalau soal spin-off itu mungkin berkaca terhadap mungkin bisa dibilang ya, mungkin udah bisa dicap kalau James Gunn itu udah mulai memperlihatkan keberhasilan dari dia menggarap Peacemaker, sehingga pihak dari Warner Media Group sendiri mungkin sudah mulai optimis bahwa lu mau garap spin-off, apalagi kita sekarang udah punya HBO Max, ya udah garap aja. Kemarin aja kita punya ini, kita bisa pakai di CW, pakai di media-media lain, di ABC dan segala macam. Sekarang kita punya HBO Max, dan mungkin yang gua harap sebenarnya adalah mudah-mudahan ada peningkatan kualitas ya. Satu hal yang membuat gua tidak bisa menikmati DC series yang live action di CW dengan ini adalah kualitas editingnya yang bikin gua nggak suka. Kualitas editingnya itu yang bikin gua nggak suka. Dan gua harap ada peningkatan dan memang upgrade itu diperlihatkan di Peacemaker. Terlihat upgrade yang benar-benar total di Peacemaker itu. Mudah-mudahan yang digarap sama Matt Reeves juga memperlihatkan hal yang sama gitu loh. Dari editing sama actingnya yang diperpanjang-panjang dengan Ya, obrolan terlalu panjang. The Flash nggak selesai itu mau kapan? Nggak selesai, Pak. Grant Gustin. Gue yang paling males nonton seri-seri CW begitu tuh. Kayak oh my god. Udah kayak sinetron Indonesia. Ngobrol aja nih orang nih. Drama kebanyakan, Pak. CW sekarang tuh. Sejelek-jeleknya Titans, gue lebih suka Titans. Iya, bener. Setuju. Penting Titans. Kalau saya paling Titans 1, Titans 2, sejelek-jeleknya Titans, gue lebih suka Titans. Paling enggak lebih misteri gitu loh. Lebih kayak arahnya masih bikin penasaran, nih mau kemana, ini apa, kok begini, ini siapa, kayak gitu. Masih dibikin begitu dibanding lu ngobrol lama dalam satu ruangan yang menjelaskan masa lalu, pemikiran lu. Itu kalau orang alergi omong kosong bersin-bersin tuh nonton itu. Bisa. Oke, iya sih. Tapi kalau menurut gue sih untuk GCPD ini untuk seri spin-off yang akan mereka sekarang kan GCPD kan ya. GCPD ini konsepnya ini sama banget kayak Gotham series, Pak. Kayak Gotham series banget. Ya, Sama. Ini Bang Isma gimana nih kalau lu udah nonton Gotham series nih? Bang Isma nih. gue udah nonton Gotham dan jujur gue sebenarnya agak bingung juga apanya nanti akan membedakan GCPD dengan Gotham series gitu. Dan gue berpikiran antara mau fokusnya benar-benar kejadian setelah film The Batman atau sebelumnya. Kalau sebelumnya maka nanti fokusnya akan di sekitaran mungkin Thomas Wayne masih hidup, Martha Wayne masih hidup, atau Sal Maroni masih hidup, Sal Maroni masih ada. Tapi jujur gini, yang membuat serial Gotham menarik kan adalah mereka membangun lore atau origin villain-villainnya Batman di situ kan. Nah, gue nggak tahu nih apanya akan membuat Gotham GCPD-nya nanti menarik nih. Gue jujur masih bingung kira-kira apa yang akan membuat ini berbeda. Soalnya kalau villain-villainnya Batman dikenalin di situ nanti abis dong untuk di film The Batman-nya sendiri. Iya, bener. Itu yang gue jujur takut. Apalagi langsung mau kalau misalnya mau mundur menceritakan persaingan Falcone Maroni kan. Bener. Ya, jadi kayak ya. Kecuali ini miniseri ya. Kalau miniseri satu season beres itu mungkin lebih gampang gitu. Cuman kalau ini beberapa season gitu, gue jujur bingung deh gimana cara nyusunnya nanti.
Ya mudah-mudahan ini miniseries. Ya kalau menurut gue HBO atau Warner Bros ini dia lumayan, kalau secara bisnis ya menurut gue, dia lumayan ngiri sama Disney. Berkata Disney tuh bisa dibilang ya lu bisa bikin miniseries yang nggak perlu ada season 2, tunggu nanti hype-nya gimana dan nanti gue bisa konekin kemana-mana gitu loh. Gue bisa bikin ibarat kata formatnya format film yang gue nggak cut kan, kayak gitu kan konsep Marvel atau Disney atau Star Wars bikin kan. Makanya kayak kita bisa nonton 6 episode masing-masing 40 menit ya, kalau dijumlahin ya kurang lebih 4 sampai 5 jam gitu kan. Iya. Ya ibarat kata film juga masih segitu-segitu juga tuh. Cuma di-cut jadi iya extended versionnya gitu. Nah, dari sini gua ngelihat kalau secara bisnis sih Warner Bros ini udah mulai kayaknya kalau story gua kembangin dengan yang kayak gini, nggak yang panjang-panjang yang kayak satu season 20 episode, 12-15 episode yang kayak orang penontonnya lama-lama menurun gitu kan. Mendingan gue bikin series yang cuman 6-7 episode gitu. Apalagi maksudnya maksimal 10 dan ini kan dipopulerin dengan gaya begini dipopulerin sama Netflix kan. Dimana Netflix seri-seriesnya dia paling banyak aja 12 episode. Mereka bikin Stranger Things dan lain-lain gitu loh. Kita langsung ke endingnya Pak. Langsung ke endingnya. Sampai ke ending ketika kalian udah nonton selesai The Batman sampai akhir, apa yang kalian dapatkan di sini? Dari mungkin kesimpulan kalian atau prediksi kalian untuk sequel gimana? Dari Bang Rian dulu nih. Tadi kayaknya udah dibahas sama si Isman ya. Maksudnya kayak setupnya dengan Gotham yang hancur gitu kan. Bisa jadi Gotham yang hancur, Maroni Falcone udah nggak ada, Penguin yang sekarang megang si Iceberg Launch. Ya Iceberg. Iya kan? Dia otomatis udah pasti bakal meneruskan apa yang dilakukan sama Falcone gitu kan, dan nanti bakal muncul lagi yang lebih banyak lagi gangster-gangster yang ada di Gotham. Jadi itu udah pasti satu. Dan gue tetap penasaran untuk apa Joker ditis kalau bukan untuk dibawa ke film berikutnya. Entah mau kedua mau ketiga sih, gue sangat-sangat excited. Apalagi ada percakapan yang mungkin gue agak-agak lupa, hanya beberapa kata-kata yang gue inget di percakapan antara si Riddler sama si Joker, yaitu a friend. Terus ada bagian-bagian apa ya, bisa aja mereka collab kalau ngelawan Batman. Bisa. Iya kan? Ya jadi gue sangat-sangat excited dan gue sangat-sangat percaya kalau misalnya project-project setelah The Batman ini bakal tereksekusi dengan baik. Karena kalau sampai tidak, bodoh mereka. Ini bodohnya adalah mereka udah pasang standar yang segini. Paling nggak harus sama atau paling nggak harus sama ya, bagusnya pasti melampaui gitu kan. Tapi standarnya udah tinggi, kalau sampai di bawah gitu sih gua. Oke. Siap. Kalau dari Bang Isman nih. Oke, kalau gua sih setelah menonton film ini, gua jujur film ini sama kayak Rian punya standar yang bagus. Oke lah, ada beberapa minus, tetapi ini start yang bagus untuk memulai universe Batman yang baru. Dan gue ngelihat Matt Reeves men-setupnya bagus banget untuk kira-kira jalannya mau dibawa kemana. Dia punya berbagai opsi gitu. Kalau mau dibawa ke Court of Owls bisa, karena udah ada kasusnya Wayne. Mau dibawa misalnya let's say mau musuhnya Killer Croc, gampang, Gothamnya udah banjir. Seperti itu. Mau musuhnya Ben, benar. Kan yang dia ketembak shotgun kan dia nusukin sesuatu ke tubuhnya kan, itu bisa jadi Venom seperti itu, maksudnya Venom yang dipakai untuk Ben. Terus kalau misalnya mau Joker udah ada segala macam, atau misalnya fokus ke depannya lebih ke crime family-nya Penguin juga bisa. Jadi dia pintar, dia men-setup banyak hal dan subtle dan nggak mengurangi fokus terhadap filmnya. Dan gue suka banget dan gue penasaran kira-kira nanti di The Batman 2 dan kemudian serial spin-off-nya itu fokusnya akan apa gitu. Karena jujur Batman itu salah satu franchise yang universe-nya luas dan karakter-karakternya, villain-nya, jagoannya itu bener-bener compelling gitu. Jadi gue penasaran Matt Reeves nanti mau bawanya gimana. Dan gue berharap Riddler-nya tetap ada gitu.
gitu. Tapi kalau untuk Ben sih kayaknya dia tuh udah ada di sini Pak ya. Kalau Bang Isman sempat lihat dari Alfrednya deh. Alfred dia kan pakai tongkat tuh. Nah, kalau itu ditis di Gotham City kan dia kan pakai tongkat karena di pantai sama Ben, Pak. Iya, tapi bisa jadi kan ceritanya beda. Mungkin. Gua nggak tahu nih karena kebanyakan gue lihat Matrix kayaknya mereka dia ambil dari Gotham Series Final nih karena udah jelas kelihatan Zero-Nya tuh hampir sama. Gitu. Matrix mengambil banyak referensi dari project DC sebelumnya. Jadi intinya ambil dari komik, dia bahkan bikin guideline-nya kan komik apa yang perlu dibaca gitu kan sebenarnya. Oke, dia nge-freeze ya. Nge-freeze. Oke. Delay. Waduh, sinyal udah mulai nih. Eka, lanjut. Oke, baik Kak. Oke, gua tadi apa pertanyaan tadi? Kesimpulannya Pak. Kesimpulan. Oke. Apa kemudian ke depannya gitu. Gue sih mengharap kayak gini. Ini adalah satu yang benar yang Isman bilang, setuju sepakat sama Isman dengan Rian bilang ini adalah setup yang bagus untuk Batverse yang akan digarap sama DC dan juga Matt Reeves. Tapi kalau untuk proyek layar lebar The Batman sendiri untuk yang nextnya, gue berharap sih bukan villain yang sekelas mungkin Penguin akan menjadi the next bad guy di filmnya, tapi yang gue merasa bahwa ini sekarang sudah waktunya untuk memunculkan villain yang bisa membuat Batman itu kerepotan, bukan dari segala macam ini ya. Hush, oke. Itu juga satu, ya, itu juga satu benar. Itu juga satu, Hush. Tapi untuk yang sequelnya, yang pertama untuk jangka panjang, gue mungkin berharap ini bisa jadi itu Hush, bisa jadi juga gue malah pengen melihat geng baru yang muncul di Batman Beyond, The Jokers. The Jokers. Gue pengen ngelihat itu sejak Batman Begins, mungkin bisa dibilang Batman Begins yang pertama kali deh kalau nggak salah untuk film live action Batman yang berani mengangkat sebuah super villain group, The League of Shadows, The League of Assassins kan kalau di komik, kalau Nolan menerapkan sebagai The League dari situ. Ya itu dia. Mungkin gue cuman berharap kalau Court of Owls kan berhubungan dengan backstory kelam keluarga Wayne, atau mungkin Hush juga bisa menjadi salah satu yang membuat Batman bakalan kerepotan dan segala macam. Mungkin cuman itu doang sih yang gue harap. Dan yang jelas gue jujur, nah sejak The Batman ini gue pengen ngelihat Two-Face versi Matrix. Itu di sini baru nih yang berikutnya Two-Face. Gue pengen ngelihat Two-Face. Apalagi bisa masuk kan District Attorney-nya udah mati. Nah, jadi harusnya bisa masuk. Oh iya. District Attorney. Nah itu dia. Iya, Arviden. Banyak setup yang bisa dikembangkan dan mudah-mudahan Matt Reeves bisa mengerjakannya dengan bagus. Ini pokoknya ini kabar baik untuk DC dan untuk penggemar Batverse ya. Seperti yang gue bilang kan, kalau lu mau bikin Spider-Verse, kalau Marvel Sony mau bikin Spider-Verse, DC bisa banget bikin Batverse. Iya, benar. Iya. Bisa. Wah, oke, siap. Oke, kalau gua sendiri sebagai penutupan podcast ini, kalau gua sendiri untuk harapannya ya Joker jangan sampai dibajukan dulu ya, karena kan kita udah dapat banyak Joker nih. Jadi kita butuh villain berbeda tapi dia punya makna yang luas kayak Riddler. Dia tuh villain minor tapi dia punya dampaknya luas buat Batman seperti apa. Gitu sih yang gua harapkan sih. Jadi untuk sequelnya mungkin ada 5 years later, dan kan sebenarnya dikatakan Bang Isman tadi, time jump sama dengan tema Year Zero tadi masih ada, dan ya mungkin kedepannya Matrix punya banyak konsep kayak seperti yang Bang Eka tadi, ada Two-Face ya kan, ada udah konsep-konsep villain yang udah dipersiapkan ya, sehingga kita akan melihat Gotham yang benar-benar berbeda, diserang sama villain Gotham yang bisa bilang mereka itu udah menguasai berbagai macam daerah seperti di komiknya, seperti itu sih. Kalau gue sih seperti itu. Oke, itu aja dari gue dari podcast kali ini. Kita udah syuting berapa jam nih Pak? Udah 1 jam 45 menit Pak. 1 jam 45 menit nih.
Waduh, lama banget ya. Masih kulit atau udah ke daging nih, Kak? Waduh. Masih kulit apa udah ke daging nih? Udah daging ini, udah daging. Udah daging ya. Ada daging. Ini daging parah ini. Ini pun harusnya bisa 2 jam lebih nih gara-gara Harusnya. Isman mau nganter ini. Ini bisa panjang lagi nih. Sorry. Nanti yang Gak apa-apa. Tapi apa paling tidak gini loh, gue pengen satu ini sebelum ditutup, paling tidak ini bisa menegaskan semua komentar-komentar hate comment yang mengarah ke Isman itu bisa membuktikan kalau Isman itu bukan cuman sekedar orang yang baru nonton film Batman ya. Isman itu kuasai. Isman itu bukan fans yang kayak lu yang baru nonton dan udah berani ngebacot dan segala macam. Isman itu udah fans level another levelnya Batman dia. Another level, Level nih. Gua nggak yakin kalau lu semua yang menghina-hina di kolom komentar, lu bisa punya koleksian yang benar-benar legal seperti yang dipunya seperti yang dipunya sama Isman. Ya bener-bener. Setuju. Baca komik cuma dari situs gratis sama kayak gua. Get komik ya. Sama lagi. Oke. Waduh, udah kacau. Oke, tapi gua juga terima kasih ke Bang Isman juga karena udah memberikan informasi tadi yang soal baptisan tadi tuh. Itu keren. Informasi berguna banget. Keren. Gua tunggu breakdown dari Bang Rian, BCU sama Bang Eka buat breakdownnya lah tentang ini, Pak. Gua tunggu banget nih. Komen-komen seperti apa. Tambah kreditnya. Kredit tidak akan Hanya gua sebutin Isman pacarnya Isman PSR. Gua sebutin namanya. Jadi Isman PSR pernah mengatakan kalau dia kalau arti lagu dari Ave Maria adalah begini-begini dan ini didapatkan dia dari pacarnya si Isman PSR. Gua jelasin kronologinya yang merupakan penyanyi gereja. Lumayan durasi panjang, makin panjang durasi makin bagus kan. Bagus ya. Ya, bisa pas bagian itu iklan lagi sialan. Oke. Siap. Aduh. Oke, thank you banget Bang Eka Thank dari you. Kramex. Bang Rian BCU terima kasih dan juga Bang Thank Isman. you. Thank you. Ya, sama-sama, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, siap. Di kesempatan berikutnya. Oke. Moga-moga nanti pacarnya Bang Isman bisa hadir ya. Amin. Namanya pacarnya yang hadir. Pacarnya yang hadir mau update biasa nanti. Saingan baru kalau gitu Turian. Baru. Oke. Kalau PSR udah muncul ceweknya udah kelar. Lewat semua. Auto 1 juta. Kelar. Oke, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Pak ya dari awal sampai akhir ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu sama video mendidik dan untuk kalian semua, dan juga subscribe juga channelnya Bang Eka Kramex dan juga Bang Rian BCU dan juga PSR, linknya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam dan adios. Woohoo.